Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat semua? Semua dalam keadaan yang fit, bugar ya. Bangun pagi-pagi subuh-subuh, terasa badannya bugar gitu. Jadi sehat itu ternyata tidak selalu apa ya namanya, me- menunjukkan kebugaran. Nah, kita yang sehat, kita upayakan juga tetap bugar. Pagi hari ini saya sendirian ini. Mohon doanya karena Ustadz Idwar sedang kurang sehat. Jadi mudah-mudahan doa dari semua sahabat sehat ya bisa membuat Ustadz Agus kembali sehat, kembali fit kembali sehingga nanti insya Allah Rabu depan sudah bisa membersamai kita semua ya. Saya belum mengganti apa namanya background ini. Harusnya kajian sehat ya. Jadi masih sehat itu nikmat di episode sebelumnya. Oke, saya berikan dulu. Iya, oke. Sudah ada beberapa yang absen di kolom chat ya. Ada Bu Sri Hartini, kemudian ada Mom Rangga dari Serang, Bustam Bumbua dari Sulawesi Barat. Masya Allah, welcome semuanya. Yuk, bismillah kita niatkan hati untuk tholabul ilmi kembali ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Ustadz Febi Sugianto. Beliau ahli tibu nabawi dan praktisi kesehatan holistik. Jadi banyak yang konsultasi ke beliau mengenai gangguan kesehatan. Biasanya kalau ke dokter, termasuk saya, kan terapinya ya terapi fisik kebanyakan ya. Terapi gangguan-gangguan fisik, ada juga yang gangguan mental. Tapi kalau gangguan spiritual seperti kok keimanan rasanya turun atau kok saya tiba-tiba sakit ya Ustadz padahal sebelumnya tidak ada masalah. Nah, biasanya itu konsulnya ke Ustadz Febri karena beliau punya ilmu ya yang jarang dokter-dokter pelajari ya dari Al-Quran dan hadis mengenai gangguan-gangguan terutama seperti eh, gangguan yang sifatnya ke spiritual ya, gangguan hasad, dengki dan sebagainya itu ternyata bisa loh membuat gangguan fisik. Disadari atau tidak, hal itu banyak terjadi. Bahkan ketika kita iri, kita dengki, atau kita tidak ada niat sekalipun untuk iri kepada seseorang, tapi kita lupa menyampaikan nama Allah di depannya, atau dengan pujian kepada Allah terlebih dahulu, kita lupa menyebutkan itu akan berakibat buruk ya kepada orang yang kita puji. Itu hati-hati. Makanya nanti kita akan sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar banyak mengenai itu sehingga kita bisa lebih menjaga agar terhindar dari penyakit-penyakit yang membuat kita mengalami gangguan ya. Oke, sebentar. Bapak Ibu, sebelum saya panggilkan Ustadz Febri, yuk kita share-share informasi webinar ini. Bapak Ibu mendapatkan informasi di grup kan? Di grup kajian sehat. Saya kasih waktu buat share informasi ini agar lebih banyak lagi orang yang paham, agar lebih banyak lagi orang yang mau belajar tentang kesehatan yang holistik. Tidak hanya secara fisik, mental, tapi juga spiritual. Ada yang sudah bersedia untuk share-share? Mas Vicky, saya dapat dari status IG-nya Bu Dokter. Apa tuh? Oh, dapat status dari IG-nya saya. Oke, 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 oke. Sebentar ya.
Saya Boleh Mas Edo? share buat yang belum tahu informasi ini ya, informasi grup di mana nanti teman-teman akan punya akses untuk mendapatkan materi-materi dan rekaman Zoom-nya. Nah, ini dia Mas Vicky. Mas Vicky, untuk informasinya ini ya, saya kopikan lagi. Yuk, bantu share-share yuk. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk share-share sebelum kita simak materi dari Ustadz Febri. Kita akan bahas penyakit hati sebagai akar penyakit fisik Tibu Nabawi. Penyakit hati seperti apa? Kalau yang saya tahu penyakit hati itu ada iri, ada dengki, ada hasad. Bahkan itu tadi ya, pujian yang tidak didahului oleh ungkapan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Itu hati-hati akan menimbulkan penyakit, namanya penyakit Ain. Ada sharing juga dari Kak Rahma nih. Ya Kak Rahma ya betul ya. Ada namanya penyakit Ain yang berbahaya kalau kita tidak paham penyebabnya dan kita bisa aja membuat sebab musabab penyakit Ain untuk orang lain. Hati-hati. Makanya disitulah penting kita belajar ya. Penting kita belajar. Saya ada kedatangan tamu juga ini. Mas Didik Yulianto. Boleh open mic, Mas? Gak apa ya, saya todong nih buat open mic. Temani saya boleh, Mas? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Long time no see. Iya, Masya apa Allah. ini? Mau temenin ngobrol, Mas? Boleh silakan. Boleh, makasih. Biar nggak sendirian. Karena saya tuh biasanya hari Jumat ditemani sama Ustadz Agus Idwar nih, Mas Didi. Sekarang ada Ya, Mas Didi kan. Wah, senang banget. Beliau itu pakar komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi media dan sebagainya. Boleh ceritakan aktivitas sekarang, Mas Didi? Beliau juga dosen, ya, makanya saya banyak belajar sama beliau. tidak banyak aktivitas sekarang. Cuman pagi ini tadi pas di masjid ditelepon Mas Kuncir untuk membantu tentang Masya Allah, Masya Allah. penyakit hati sebagai akar penyakit fisik. Mhm, mhm, Kalau menurut pandangan Islam itu sumber-sumber penyakit hati itu diantaranya adalah kelemahan iman, bisikan setan dan kelalaian, kira-kira begitu. mhm. Nah ini kemudian ketidakmampuan memahami dan menerima kehendak Allah itu orang menjadi sakit hati, lemah imannya. Kadang-kadang tidak bisa menerima takdir itulah yang biasanya menjadikan orang sakit. Kemudian juga karena bisikan setan atau hawa nafsu, Mhm, dorongan dari setan dan keinginan dunia yang berlebihan. mhm. Jadi orang yang keinginan dunianya berlebihan biasanya menjadi apa ya memacu diri sekuat-kuatnya, tidak memikirkan fisik lagi, tidak memikirkan tentang ibadah lagi. Yang penting dunia saya dapat. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan panutan kita, yaitu apabila Rasulullah. kamu kejar dunia, kamu Iya. akan dapatkan dunia. Tapi kalau kamu kejar akhirat, dunia pun akan mengikuti kamu. Inilah petunjuk yang sangat luar biasa. Ubud dunia begitu ya kalau istilahnya itu saya pernah Betul. dengar. Ubud dunia. Kemudian karena kelalaian beribadah dan sibuk terus urusan dunia, kadang-kadang sampai melupakan kita untuk ibadah, padahal ibadah itu adalah eh, menenangkan hati. Hmm. Ada guru saya pernah mengatakan tentang penyakit ini, sebetulnya waktu-waktu sholat itu selain waktu untuk beribadah, ada waktu untuk mengistirahatkan tubuh kita. Jadi contohnya setelah subuh kita bekerja, kemudian jam 12 waktunya sholat, kemudian asar sholat. Jadi ada istirahatnya untuk tubuh-tubuh kita itu. Di antara contoh-contoh penyakit hati itu adalah hasad atau biasa disebut dengki, iri dan Iya. dengki gitu. Itu seringkali tidak.
kita sadari ya. Kalau kita Ya, itu punya, mungkin kita juga denial. Gak kok aku nih nggak iri, aku kok nggak ini. Padahal hati itu iya. siapa yang tahu ya. Nah, ada tetangga beli AC harusnya kan dingin, malah panas. Ada tetangga beli Waduh. kira-kira begitulah. Kemudian juga apa ya, pamer ingin dipuji. Apa orang disebut juga riak. Cuman riak ini agak tipis ya kadang-kadang orang itu menunjukkan sesuatu itu bisa jadi mereka itu pengen memberikan contoh ya. Tapi kadang-kadang dipandang juga sebagai pamer. Kemudian sombong atau bangga diri atau biasa disebut dengan ujub, mereka paling baik menolak kebenaran dan merasa dirinya paling sempurna. Nah ini, maka saya ini yang paling hebat lah. Ada istilah sekarang narsistik gitu loh. Narsistik Orang-orang NPD, berbeda. NPD, Nah, NPD. NPD. Apa itu NPD? Tolong dijelaskan itu. Narcissistic Personality Disorder. Waduh, ini saya ada kawan gitu ya. Waduh, suaminya NPD dan dia merasa sangat tertekan. Kita doakan ya, mudah-mudahan orang yang diuji dengan memiliki pasangan seperti itu atau saudara seperti itu, semoga dimudahkan, dikuatkan dalam melaluinya. Wah, menarik ini. Nanti kita akan kupas sama-sama ya. Nah, bagaimana penyakit-penyakit hati itu bisa merusak keimanan, kemudian bisa merusak fisik kita. Bersama kita sudah hadir, saya perkenalkan Ustadz Febri Sugianto, Mas Didi. Beliau pakar Tibu Nabawi yang akan membersamai kita pada pagi hari ini. Seperti biasa di Jumat pagi kita akan bahas tentang Tibu Nabawi sekaligus tema-tema yang menarik lainnya. Ya, kita sambut Ustadz Febri Sugianto. Apakah sudah hadir, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dokter sehat? Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini agak lemes nih kita hari Jumat ini. Iya nih, aduh, karena saya tuh baru dengar kalau Ustadz Agus sakit, kurang fit Ya, badannya gitu. iya, iya, iya. Mohon Ya, doanya semoga. syafakallah untuk Iya, Ustaz Agus. Semoga Allah sehatkan insya Allah. iya. Perkenalkan Ya. ini ada Mas Didi. Mas Didi ini temennya ini. Masya Allah, Mas Didi gimana sehat? Jasmani, rohani, Alhamdulillah. ekonomi. Ustadz Rohani Ekonomi, aman, sentosa. Salam kenal Ustadz Febri. Ya, Namanya udah Masya sangat Allah, salam kenal familiar ini. kembali Mas Didi. Mas Didi tinggal di mana? Saya di Bekasi, di Jati Bening. Oh, Eh, Masya Allah. Nanti kapan ya, main ke Bogor sama Dokter boleh. Rianti sama Mas Boleh. Agus Kuncir. Iya, iya. Mohon Eh, petunjuk ini mengenai pengobatan tibun nabawi karena saya sering mendengar, cuman kumpung ketemu ahlinya saya kan banyak bertanya Masya ini. Allah. Di alumni mana Ustadz? Mesir apa Madinah ini? Enggak, Antum? Ana tuh sebenarnya saya tuh sebenarnya dari Indonesia, cuman sempat dulu mulai sama belajar sebentar di Timur Tengah. Nah, terus juga pernah ya di Kuil di Thailand itu sempat sebentar. Nah, udah gitu di Keraton Jogja itu barter dulu antara Timun Nabawi dengan pengobatan klasik Indonesia. Jadi sebentar-sebentar Mas Didi. Oh gitu ya, iya iya iya. eh, Terus aktivitas sekarang selain ngajar juga buka praktek gitu Ustadz? Ya, aktivitasnya nih, Alhamdulillah ada Rumah Sehat El Iman di Bogor dan itu Masya Allah, ya Rumah Sehat El Iman itu adalah aspek dari bagian sosial dari usaha kita di Bogor. Jadi kita itu ada pabrik herbal yang membiayai pasien-pasien. Udah gitu juga ya ada sedikit ngajar ya karena kan dari semua unit usaha itu kita bagi dua. Yang pertama di pendidikan, yang kedua di kesehatan. Iya iya Nah, iya. kalau dulu sempat ngajar di teman-teman ID di Semarang, udah gitu di Medan. Nah, sekarang memang kegiatan lebih banyak di Bogor nih, Mas Didi. Iya iya. Ngurusin Iya, iya. bonsai. Beliau pakar Oh, bonsai, Mas Didi, oh pakar dulu di Jogja bonsai. ya. Saya pernah kenal siapa namanya dia juga pengobatan herbal dan tibum nabawi
alumni dari sekolah di Cina. Saya lupa, itu sering ketemu di kantor saya, beliau sering datang. Lupa saya Masya namanya. Allah. Udah lama Iya. sekali. Yang di Bogor juga, Mas Didi. Nggak di Jogja, di Jogja. Dokter Oh, di Kintoko. Jogja ya. Ah, Dokter Kintoko, itu saya Dokter beberapa Kintoko, iya. sering. Oh iya 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 iya. Saya juga ada teman juga di Solo. Dulu dia di Nalanda, di sekolah Buddha itu. Nah, kemarin sempat ke Cina. Nah, pas kebetulan saya lagi di Taiwan, dia ngabarin. Ya, dia ngabarin. Ya, jadi dia ngabarin itu untuk ini ngisi di Thailand, di ini Hong Kong untuk seminar Ya, besar. ya. Cuman kebetulan karena saya lagi di Taiwan, saya bilang nggak bisa saya langsung ke Hong Kong. Saya bilang karena kan nggak ada izin visanya. Nah, Iya, waktu iya. itu ada seminar besar tentang salah satu herbal dari Cina itu yang diangkat ya untuk seminar internasional. Saya bilang Iya, saya nggak bisa berangkat, saya bilang. iya, Jadi iya. memang unik sih kalau kita memang padukan antara pengobatan klasik Cina ini TCM-nya dengan Tibun Nabawi karena ini memang sejalan sekali. Sebagaimana Ibnu Qayyim itu mengatakan ini memang luar biasa. Karena kalau kita lihat sejarah tentang Tibun Nabawi, ini kan mau nggak mau dari Persia. Nah, Persia budayanya masih masuk Cina klasik. Jadi makanya semakin digali semakin asik. Waduh, makanya Iya. ini kita nggak sabar nih Ustadz. Bagaimana hubungannya antara penyakit yang sifatnya penyakit hati ya. Penyakit hati kan nggak kelihatan Ustadz. Dan itu akan menimbulkan gangguan fisik. Silakan Ustadz Febri, kita akan simak sama-sama bersama Ustadz Ya, Febri. baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asbahna ala fitratul Islam bi kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. فقال في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يعذبون. Ya Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan pada kita di waktu subuh menjelang duha, di mana Allah juga menjanjikan kepada kita disempurnakan rezeki kita, Allah jaga kita, ya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan juga, di saat kita berzikir di pagi, maka Allah akan menggaransi menghapuskan dosa-dosa kita, memberikan 10 kebaikan, dan Allah jaga dari pagi sampai petang. Dan kita berharap juga kepada Allah semuanya bagi saudara-saudara kita yang hari ini sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya, dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian, Allah lepaskan ujiannya. Dan saudara kita, ustadz kita, teman sahabat kita yang biasa mendampingin kita, nah Ustadz Agus, semoga Allah sembuhkan beliau. Nah Alhamdulillah, kalau kita bicara tentang penyakit hati, ya, di dalam kitab At-Tibun Nabawi, dalam kitab Jadul Ma'ad, ya, kalau dalam bahasa Arab itu juz yang keempat, nah, itu tentang mengatakan bahwa kalau tubuh ini ada beberapa dan mereka itu butuh makanan dan salah satunya adalah kita bicara tentang hati. Ya, ketika penyakit hati ini diangkat dalam satu masalah, maka akan muncullah selalu penyakit-penyakit yang akan besar. Maka sebagaimana Al-Quran mengangkat ya dalam surat Al-Baqarah tadi dikatakan di ayat ke-10, fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun. Apa kata Allah? Dalam hati kita itu ada penyakit. Ya, ketika ditambah lagi penyakit itu, ya, maka penyakit itu akan bertambah lagi, akan bertambah lagi. Nah, maka awalnya kalau kita lihat dari teks atau konteks surat Al-Baqarah ayat ke-10 tadi, awalnya itu adalah penyakit hati dulu. Dari penyakit hati ini akan muncul lagi, akan muncul penyakit lagi, karena ditambah lagi penyakit kata Allah. Nah, maka dari sini yang perlu kita benahi ya adalah bagaimana kita menjaga ya kondisi hati kita tadi termasuk Mas Didik menceritakan ya penyakit hasad, dengki, iri, ini adalah sumber masalah. Ya ini sumber masalah.
Nah, ketika tadi katanya ada tetangga kita beli AC, yang seharusnya yang kedinginan kita, ya tapi ternyata ada yang kepanasan, bahkan ada yang kedinginan yang di sekitar kita. Nah, penyakit ini muncul menjadi akar permasalahan dari penyakit fisik. Nah, maka kalau kita lihat dalam kitab At-Tibun Nabawi, ya dalam kitab At-Tibun Nabawi atau dalam kitab Bimaristan, kitab Bimaristan ini adalah kitab yang dimunculkan pertama di abad ke-9 dan abad ke-11 tentang kesehatan. Nah, dalam kitab itu diajarkan bagaimana taujih Rabbani, nasihat ya, nasihat kenabian atau nasihat wahyu Rabbani itu nasihat dari Allah. Ini adalah obat yang pertama yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, bahkan kalau kita lihat bagaimana penyakit yang hari ini muncul, penyakit berat, nah, ini pernah kita bahas tentang saraton, tentang kanker, ini juga awalnya itu karena dari penyakit rohani kita. Yaitu yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter, ya, itu adalah penyakit dari ain. Maka saraton adalah kerjaan setan. Setan itu muncul dari beberapa penyakit dan salah satunya adalah penyakit hati. Nah, maka dalam kitab Bimaristan, kalau kita lihat kenapa sih ketika orang sakit itu diantarkan dua pembisik. Ini kajian yang lalu kita angkat. Nah, karena ketika kita bicara tentang penyakit hati, ini bicara tentang pembisik. Ya. Nah, diberikan setiap orang yang sakit itu dua pembisik. Ya, di ruang ICU. Nah, ketika kita berkunjung kepada pasien sakit, apa nasihat kita? Yang pertama adalah, ya, tolong ikhlaskan. Ya. Coba istighfar. Coba istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, setiap orang yang datang kepada orang yang sakit, ya sebelum dia mendoakan orang yang sakit untuk disembuhkan, pasti nasihat yang pertama dimunculkan udah banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah akan angkat. Ya Allah akan angkat penyakitnya. Ya ujian adalah sebagai penggugur dosa. Ujian sebagai penggugur dosa, ujian sebagai apa? Mengangkat doa-doa yang belum terkabulkan. Nah, ujian sebagai apa lagi? Menjauhkan kita dari bencana. Nah, maka semua adalah bahasanya coba istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa enggak dikatakan langsung minum obat A, minum obat B, minum obat C? Nah, karena jadi akar permasalahan penyakit itu adalah memang hati. Ya, jadi akar penyakit itu adalah dari hati. Maka yang dimunculkan adalah bagaimana kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Ya, kalau kita lihat dari para ulama ini, Ibnu Qayyim itu mengangkat tentang satu kitab Tazkiyatun Nafs, menyucikan jiwa. Ya, ini adalah bagaimana kita itu bisa sehat, tidak hanya jasmani kita, tapi rohani kita. Makanya tadi Mas Didi itu menarik itu. Ada bahasa yang menarik. Ketika dunia yang kalian kejar, ya, maka yang kalian dapatkan adalah dunia. Bahkan kalau dalam hadis itu dikatakan, ya, Mas Didi, ketika dunia yang kalian kejar, hanya dua yang kalian dapat. Ya, ini unik nih. Ketika dunia yang kalian kejar, hanya dua yang kalian dapat. Apa? Yang pertama adalah kerugian. Ya, jadi rugi selalu. Ketika dunia yang dikejar, yang pertama yang didapat adalah kerugian. Jadi pasti rugi. Ya, jadi rugi terus. Ya. Yang kedua apa? Kelalaian. Ya. Ini Nabi mengatakan, ketika dunia yang kalian kejar, hanya dua yang kalian dapat. Yang pertama adalah kerugian, yang kedua adalah kelalaian. Dan ini pasti. Ya. Maka kalau ada bahasa tadi ketika dunia yang kalian kejar, hanya dunia yang kalian dapat, ya coba aja kita lihat, bicara orang-orang bisnis. Ketika dunia dikejar, dia akan dapat apa? Kerugian, lalai, lelah, nah itu yang dia dapatkan. Akhirnya dicapai. Ulang lelah segala macam, akhirnya apa yang terjadi? Ya, aktivitas sholat malamnya kita berantakan, sholat udah gitu baca Al-Qur'annya kita berantakan, dan ini terus terang saya mengalami hal yang seperti itu juga karena apa? Kelelahan, faktor kelelahan seperti itu. Nah, maka disinilah tazkiyatun nafs yang menyucikan jiwa, mengangkat tentang bagaimana kita bisa ya mengatasi tentang penyakit hati pada diri kita dengan apa? Yang pertama adalah memunculkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka dimunculkan dalam surah Al-Baqarah itu
Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ya, ketika kalian bersyukur, maka kalian akan mendapat kenikmatan besar. Nah, karena semuanya penyakit hati ini bisa dituntaskan, bisa diatasi dengan rasa syukur. Nah, maka konteks ini, kalau kita lihat, ya konteks ini, kalau kita lihat ini menjadi solusi. Maka saya pernah baca kitab tentang agama Tao. Agama Tao itu agama salah satu agama kepercayaan di tradisional China. Nah, kenapa agama Tao itu usianya panjang-panjang? Sama dengan kalau di Indonesia itu kejawen. Ya. Kejawen itu kenapa usianya panjang-panjang? Agama Tao juga sama. Kenapa usianya panjang-panjang? Nah, ternyata inti dari agama tersebut dan inti dari kejawen itu, satu, kita nggak pernah peduli dengan urusan orang lain. Orang kejawen gitu, ya sakitin hati, ya udah biarin aja, ada karma jahat. Nah, seharusnya umat Islam itu seperti itu. Nah, kalau kita kan ada ini dendam segala macam dimunculkan, yang muncul apa? Penyakit-penyakit fisik yang akan kita sadari. Dan salah satunya, orang yang sibuk mencari kekurangan orang lain. Apa yang muncul? Saya yakin asam lambungnya pasti naik. Orang yang sibuk mencari tadi kesalahan orang lain. Saya yakin hipertensi. Ya. Nah, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Saya yakin karena dia kurang tidur, akhirnya apa? Nanti livernya akan masalah. Nah, artinya hanya mencari satu kesalahan orang lain, dia harus memikirkan dan bekerja keras segala macam. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Penyakit-penyakit fisik itu muncul. Dan akhirnya apa? Imun orang tersebut juga saya yakin pasti drop. Dan apalagi ya selalu berpikiran negatif ketika ketemu dengan orang lain. Nah, ini yang benar. Nah, maka Islam memberikan solusi. Ketika kita mengatasi penyakit rohani tersebut, maka konsep awalnya adalah kalian harus bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan. Nah, ini ada satu kisah yang menarik sebenarnya. Ada seorang sahabat yang unik, ya, yang sebenarnya sahabat lain itu nggak tahu bahwa dia adalah seorang sahabat yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Ya, di suatu padang pasir, ya, di tengah padang pasir ada tiga penunggang kuda. Tiga penunggang kuda itu pas lewat mendengar bahasa-bahasa, ya, bahwa ada ucapan-ucapan, ya, ada ucapan-ucapan seperti ucapan-ucapan orang yang meminta sesuatu. Akhirnya dicari informasi, ternyata ibarat kalau bahasa kita itu camp. Ya, di camp itu ternyata ada apa? Dilihat ada orang tua yang lisannya selalu mengatakan, aku bersyukur kepada nikmat yang engkau berikan kepadaku. Nah, lalu tiga penunggang kuda ini, kalau singkat ceritanya, karena kalau kita ceritain panjang sekali. Ya, tiga penunggang kuda ini mengatakan, wahai orang tua, kenapa Anda bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, sedangkan engkau tidak memiliki mata, engkau tidak memiliki kaki, engkau tidak memiliki tangan. Nah, lalu orang tua ini mengatakan, wahai anak muda, dia dengar dari lisan, dari telinganya, karena ini uniknya, orang buta itu pasti diberi ketajaman pendengaran. Maka dia mengatakan, wahai anak muda, karena yang dia dengar itu suaranya masih lebih muda. Bukankah Allah memberikan lisanku untuk bisa mengatakan sesuatu? Maka itu adalah rasa syukur yang aku berikan kepada Allah. Cuman aku pesan, wahai anak muda, katanya, tolong carikan anakku yang biasa menyuapin aku, karena sudah 3 hari anakku itu tidak menyuapin aku. Ya, akhirnya disebutkan ciri-cirinya, tiga penunggang kuda itu mencari. Tiga penunggang itu mencari, ya, anak si orang tua tersebut. Ya, singkat cerita, ditemukan ternyata anaknya meninggal, ya, dimakan binatang buas di gurun pasir. Ya, di gurun pasir itu banyak binatang-binatang, ya, yang cukup buas.
Jadi dimakan binatang buas di bulan puasa. Nah, 3 penunggang kuda ini mau menyampaikan kepada orang tua tersebut sulit, nggak enak, ya khawatir, sedih berlebihan. Tapi karena mereka yakin bahwa orang tua ini adalah orang yang soleh, maka pertanyaan yang pertama dimunculkan oleh 3 penunggang kuda tersebut adalah, wahai orang tua, apakah engkau pernah mendengar kisah tentang Ayub alaihissalam? Ya. Jadi tentang Nabi Ayub alaihissalam. Lalu dia mengatakan, saya pernah mendengar kisah tentang kisah Ayub alaihissalam. Lalu 3 penunggang kuda ini mengatakan, mana ujian yang paling berat? Ujian Ayub alaihissalam atau engkau wahai orang tua? Nah, maka orang tua itu mengatakan bahwa ujian yang paling berat adalah ujian yang diterima oleh Ayub alaihissalam. Jadi ujian yang paling berat, ya walaupun ini dia dua diuji nih, nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Baru dari situlah penunggang kuda itu bisa mengatakan, kami tadi menemukan bahwa anakmu telah meninggal, ya dimakan binatang buas. Apa yang terjadi? Orang tua itu mengatakan, demi Allah, dia adalah anak yang soleh, maka dia adalah ahli syurga. Tiba-tiba orang tua tersebut meninggal juga. Bayangkan, ya, ini dengan rasa syukur ini tadi untuk menghilangkan penyakit hasad dan menyembuhkan penyakit lainnya. Nah, orang tua tersebut meninggal juga. Nah, pada saat orang tua tersebut meninggal, ini 3 penunggang kuda ini bingung, ini mau kita apakan ini? Ini orang yang aneh nih. Ya, ini orang yang aneh yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya tidak punya mata, tapi lisannya luar biasa. Selalu mengatakan, aku bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadaku. Nah, bahasa yang keluar itu selalu bersyukur kepada Allah. Akhirnya bingung nih, mau kita apakan? Mau kita makamkan, kita nggak mungkin cuma bertiga. Mau kita angkat sekarang. Nah, akhirnya mereka nunggu. Karena jalurnya itu adalah jalur lintasan. Akhirnya ditunggu berapa jam kemudian Allah takdirkan lewat nih 2 penunggang kuda lainnya. Nah, lalu dipanggil minta bantuan, ternyata 2 penunggang kuda ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Lalu dipanggil minta bantuan. Nah, pada saat beliau melihat di camp atau di tenda, maka 2 sahabat Nabi ini mengatakan, demi Allah, ini adalah Al-Jurmi. Ya, seorang sahabat Nabi yang pernah diceritakan oleh Rasulullah, yang tangannya dijaga oleh Allah, yang matanya dijaga oleh Allah, yang kakinya dijaga oleh Allah, nanti akan diberikan di yaumil akhir. Mata yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tangan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kaki yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan lisan yang selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Yang pertama adalah rasa syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Karena kalau ketika kita ada perasaan, namanya setan itu tidak tinggal diam. Setan itu adalah makhluk yang paling istiqomah. Setan itu makhluk istiqomah. Jadi makhluk yang paling istiqomah, yang selalu mencari celah kita ada di mana. Nah, makanya dia selalu membisikkan, udah kamu ini aja, kamu sakit nggak akan sembuh-sembuh, maka kamu datang aja tuh ke dukun, ditempeli telur sembuh, ya kamu datang aja ke dukun, dikasih ayam hitam di tengah suatu penyakit, ya nanti kamu akan sembuh. Ini kerja setan, ini kerja setan. Maka udahlah, kamu tuh tetangga kamu tuh nggak benar, ya. Banyak nasihat-nasihat yang seperti itu yang dimunculkan oleh setan untuk membuat kita putus asa. Nah, makanya yang bisa menghancurkan itu semua kita kembalikan, ya, bahwa kita bersyukur, nggak perlu kita pikirkan orang lain. Nah, kembali lagi tentang penyakit hati. Nah, kenapa penyakit hasad, dengki, iri ini menjadi kajian awal dalam kitab bab tentang pengobatan klasik? Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, ketika jasad kalian sehat tapi ruhani kalian sehat, maka akan hancur semuanya. Ketika ruhani kalian sehat, jasadnya sakit, maka kalian tetap muncul rasa syukur kepada Allah dan kalian tidak merasakan sakit. Contoh kajian kita yang awal dulu.
Ya, ketika seorang sahabat terkena panah, ya, jasadnya sakit, fisiknya sakit. Tapi karena kekuatan rohani, apa dia katakan? Tolong cabut anak panah tersebut ketika saya sholat. Ya, tolong cabut anak panah tersebut ketika saya sholat. Nah, artinya bahwa dahsyatnya rohani ini, sehatnya rohani kita ini bisa mengatasi penyakit-penyakit fisik yang lain. Nah, maka dalam Bimaristan, dalam kitab Bimaristan itu kalau kita lihat, nah, ketika pasien datang ke rumah sakit, kalau bahasa dulu itu Bimaristan itu dianggapnya itu rumah sehat. Kalau sekarang rumah sakit. Dan rumah sakit sekarang itu sebenarnya dilihat konsepnya itu sama dengan zaman dulu Bimaristan. Jadi syaratnya ada taman, ada kolam. Nah, setiap orang yang datang ke rumah sakit tersebut, pasti Bimaristan itu memberikan 3 tenaga ahli. Ini unik nih. Yang pertama dokter, diperiksa dulu. Ya, diperiksa dulu sakitnya apa segala macam. Nah, yang kedua yang unik. Nah, ini harus kita pelajarin. Yang kedua itu diberikannya seorang ahli ibadah, seorang ulama. Jadi setelah dokter diperiksa sakitnya apa, langsung diberi seorang ulama. Dia diwawancari oleh ulama, berikan nasihat-nasihat supaya muncul keikhlasan, ya dia bisa terima sakitnya segala macam. Nah, baru yang ketiga didatangkannya ahli gizi. Kalau dalam kitab zaman dulu ya. Jadi orang yang sakit itu pasti diberikan 3 tenaga ahli. Yang pertama dokter, diagnosa penyakitnya. Yang kedua ulama, yang memberikan nasihat kepada dia tentang rohaninya, supaya dia bisa mengikhlaskan tentang penyakit, nikmat sakit, supaya nikmat sehat seperti apa. Nah, yang ketiga adalah ahli gizi. Nah, ini unik. Ya. Nah, kalau kita kan enggak, kita didatangi 3. Dokter, ya, udah gitu juga apa? Bond atau bukti deposit. Ini tambah sakit ya. Ya, kadang ditanya, ini asuransi apa tidak? Nah, orang sakit udah mesti ditanya lagi, ini asuransi apa tidak? Nah, kalau asuransi tempatnya di mana, kalau tidak di mana? Ini tambah bebannya. Nah, yang ketiga, ya tadi, kita dihadapin masalah baru. Ya, kalau misalnya kita pakai asuransi atau apa, tempatnya juga kadang kita carinya sulit sekali. Artinya orang yang sakit ini mesti memikirkan masalah yang besar. Nah, kalau dalam kitab Bimaristan tersebut, orang yang sakitnya diberikan tempat yang unik, yang baik, ya, supaya dia bisa merasakan. Nah, maka di sini kita lihat, jangan pernah kita hanya memikirkan jasmani kita, sedangkan rohani kita itu rintik. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kalian disibukkan memberikan makan jasmani kalian, tapi kalian tidak pernah disibukkan memberikan makan rohani kalian. Kalian tidak pernah disibukkan yang memberikan makan akal kalian. Sedangkan jasmani, ya kalian akan hancur ketika kalian meninggal dimakan cacing. Ya, akal kalian juga akan hilang ya ketika kalian meninggal. Tapi ruhani kalian tetap hidup walaupun kalian nanti meninggal, dan inilah menjadi bekal kalian nanti ketemu dengan sang roh. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim. Jadi kita tidak pernah sibukkan memberikan makan ruhani kita. Nah, maka dari situlah penyakit-penyakit rohani itu muncul. Ya, melihat orang diberi kenikmatan sama Allah, kita iri. Tapi ketika melihat orang susah, ya kita nggak pernah mau nolong. Ya, ketika melihat orang ya mendapat kemudahan dari Allah, wah kita yang kejang-kejang. Disinilah yang harus kita jaga, bahwa kita bisa terhindar dari beberapa penyakit yang insya Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ketika rohani kita baik, maka beberapa penyakit medis itu bisa kita hilangin. Salah satu ini yang paling sering ini adalah asam lambung yang tinggi. Ya, udah gitu apalagi stres. Nah, stres ini juga akan muncul karena memikirkan terus untuk mencari kesalahan orang lagi. Nah, yang ketiga udah jelas tuh, liver pasti akan terganggu. Hipertensi pasti akan muncul. Nah, maka kita kembali kepada Allah. Jadi benahkan diri kita, kasih makan rohani kita, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Belajar tadi dari seorang sahabat Nabi Al-Jurmi yang tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kaki, tapi lisannya selalu berkata, aku bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada aku. Nah, jadi bercerminlah pada cermin diri kita,
ya. Cermin yang masih utuh, bukan cermin yang retak, dan kita coba bercermin juga kepada cermin orang lain, yang sehingga rasa syukur kita akan lebih muncul. Tapi mungkin ini sebagai pengantar untuk bahan diskusi kita, ya, tentang bagaimana efek dari penyakit rohani ini berefek kepada jasmani kita. Allah alam bisa. Silakan Bu Dokter, Mas Didi. Masya Allah, luar biasa ya, pencerahan sekali. Ustadz tadi banyak sekali mengisahkan di zaman dahulu kala bahwa penyakit hati itu luar biasa ya mengaruhnya dan bagaimana kita bisa membentengi itu dengan ungkapan rasa syukur yang selalu kita ucapkan ya setiap kali misalkan kita merasa justru ketika kita merasa ter apa namanya terzolimi maupun merasa bahwa ada setidaknya ketidakberuntungan di situ. Disitulah ya kita harus membentengi perbanyak rasa syukur ya Ustadz. Barakallah ilmunya Ustadz. Dan betul-betul menampar menampar banget sih tadi ya. Yang dikisahkan seorang buta, seorang yang tidak berdaya apa-apa, masih ada pujian untuk Sang Pencipta gitu. Sedangkan kita di sini yang alhamdulillah lengkap semua panca indera dan bisa melakukan aktivitas, masih sering banyak mengeluhnya, Ustadz. Iya, makanya itu yang bikin kita sakit sebenarnya. Jadi, Ah, di kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Saya kemarin konsultasi pasien-pasien yang Masya Allah, sebenarnya kalau saya lihat dari sekian tahun, hanya satu sebenarnya solusi yang paling bagus. Pasien itu hanya butuh teman curhat. Nah, ini seharusnya oh. tugasnya Mas Didi sebagai pakar komunikasi ini. Masya Allah. Beliau juga mengasuh pesantren nih, saya dapat bocoran pesantren di Indosiar. Wah, Masya Allah. Ya, Mas Edi. Jadi, Ya. pasien-pasien itu ternyata banyak penyakitnya itu satu yang kemarin datang itu kan banyak kan orang-orang tua ya. Ada dari Padang, kemarin ada dari Makassar. Itu hanya satu. Dia kan hanya menceritakan tentang anak, tentang ini, yang saya dicuekin sama anak. Nah, ternyata hanya itu aja. Jadi darah tingginya naik, jantungnya masalah. Karena dia merasa nggak diperhatikan. Artinya kita harus menjadi pendengar yang terbaik. Makanya saya sempat katakan sama teman-teman, ini suatu saatnya kita harus bikin satu rawat inap. Rawat inap itu nggak ngapa-ngapain, cuma jadi pendengar yang baik. Ya, udah itu kita ngobrol, sharing, nah itu aja. Karena cuma butuh teman itu kok untuk sembuh. Insya Allah. Ustadz, oh, mohon bertanya Ustadz, ini mewakili Iya, iya. para Hmm, pemirsa ini ya. Dikatakan bahwa tubuh itu adalah titipan Allah dan harus disyukuri dan dijaga, hmm, bukan dirusak. Seperti mana difirmankan dalam An-Nisa 29 itu, janganlah ya, membunuh dirimu sendiri. Itu ya, aplikasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? ya. Teh. Jadi di sini bab tentang ini sebenarnya nanti yang jawab nih harusnya ahli syariah nih, Mas Didi nih. Kalau saya kan ini gelarnya tuh SPI, sarjana pertanian Insya Allah. Sarjana Tapi kalau kita pertanian beliau. lihat, tapi kalau kita lihat di sini, ya nanti insya Allah kalau nggak puas nanti kita bisa cari kepada teman-teman yang ahli syariah atau ahli tafsir. Ya, tapi paling tidak bahasa kita jangan membunuh diri kita itu sendiri. Yang pertama adalah bahasa menggolimi, yang menggolimi diri kita. Ya, atau ya tanpa kita sadar, contoh misalnya ada suatu pekerjaan yang subhat yang kita lakukan ya, tentang misalnya apa menyakitin. Yang paling sederhana sebenarnya ini, tapi maaf nih, kalau teman-teman yang merokok segala macam. Nah, kalau kita bertanya tentang hukum merokok itu seperti apa, beda-beda pendapat. Kalau perokok mengatakan itu makruh, ya tapi yang nggak merokok dikatakan itu haram. Nah, tapi kalau di sini saya hanya melihat konteks, ya, bahwa ketika kita merokok atau kita menghisap karbon pada diri kita, ini tidak hanya orang lain yang terganggu, tapi kita tanpa kita sadari, kita merusak diri kita sendiri. Nah, artinya kita ini malah membunuh diri kita sendiri tanpa kita sadari. Dan ini ada suatu kedoliman yang besar. Nah, yang kedua, ya ketika kita menghujat orang lain, ini nasihat Nabi. Ketika kamu membicarakan orang lain, nah suatu saat aib kamu pasti akan dibuka. Nah, aib kamu pasti akan dibuka sebagaimana kamu membuka aib orang lain. Nah, ini kan ketika kita menceritakan, maka kita juga membunuh diri kita. Kita menggolimi diri kita bahwa kita pasti akan dibuka juga oleh Allah yang selama ini Allah jaga aib-aib kita.
Nah, jadi kalau saya katakan, ya jangan kita menggolimi diri kita sendiri, ya, tentang misalnya hal yang sederhana. Bagaimana Nabi menyuruh kita istirahat. Istirahatnya Nabi itu 3 kali, sebagaimana kita pernah bahas di kajian yang lalu. Ya, aku tidak pernah melek setelah Isya. Aku bangun sepertiga malam lagi. Aku tidur antara azan subuh dan iqamah. Aku tidur lagi, ya, ketika siang hari sebelum matahari pas di atas kepala. Atau terjadi ikhtilaf setelah di atas kepala. Artinya ada yang mengatakan sebelum zuhur dan ada yang mengatakan setelah zuhur. Sahih, dua-dua tidak ada masalah. Nah, tapi apa kezaliman yang kita lakukan? Kita sering tidur larut malam terus. Kita sering tidur larut malam tanpa kita sadari efeknya apa? Di usia 50 tahun, di usia 60 tahun mulai. Kok kita kalau batuk, batuknya nggak sembuh-sembuh, panjang batuknya, lalu itu fisik kita kok jadi lemah, segala macam, liver kita terganggu. Nah ini karena apa? Tanpa kita sadari, kita membunuh diri kita atau menzalimi diri kita ketika tubuh membutuhkan haknya. Dan ketika tubuh membutuhkan haknya untuk apa? Untuk istirahat. Nah, ketika tubuh membutuhkan haknya untuk apa? Untuk olahraga. Kita tidak lakukan olahraga. Ya. Jadi ketika tubuh meminta haknya, tubuh sakit itu kan sebenarnya ada hak yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya, kenapa kita sakit demam? Ini berarti ada beberapa hak yang kita tidak penuhi. Nah, salah satunya tadi waktu istirahat itu bagaimana? Pola makan kita bagaimana? Ya, pola hidup kita bagaimana? Maka Allah berikan sinyal demam untuk kita sadar bahwa tubuh kita punya hak dan akan menuntut kepada kita. Nah, kalau tidak, maka sama dengan kita menggolimi diri kita dan bahkan kita bisa masuk hukuman bahwa kita membunuh diri kita sendiri. Mungkin itu maksudnya yang saya pahami. Tapi nanti kalau lebih Luar jelasnya biasa. lagi, insya Allah kita tanya sama ahli tafsir. Kemudian Ustadz, Ya, cakupan pengobatan tibum nabawi ini kan kalau kita tahu itu kan pengobatan tibum nabawi itu dalam sistem pengobatan itu ada pengobatan rohaniyah, pengobatan betul. hati ya. Kemudian ada Mm-mm, pengobatan herbal, mm-mm. kemudian dengan medis, kemudian juga dengan cara-cara Arab seperti fasdu dan lain-lain tuh. Nah, kalau Ya, cakupan tibum nabawi itu yang mana Ustadz? Apakah semuanya apa hal ya, tertentu aja? Oh, ini ya, pengetahuan juga nih, agar kita ya. lebih mengenal lagi nih tentang Tibun Nabawi. Masya Allah. Jadi kalau Tibun Nabawi, kalau dari kitab At-Tibun Nabawi atau Tibun Arab, ya itu dikatakan bahwa Tibun Nabawi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengobatan wahyu. Nah, pengobatan wahyu ini nggak bisa dirubah dan tidak akan pernah berubah oleh penelitian apapun. Karena ini wahyu yang bicara. Ya, contoh yang tadi masih disatakan, ya al-hijamah, bekam. Ya, bekam itu ini wahyu. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj itu, apa para malaikat mengatakan, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk berbekam. Nah, maka ada salah satu university itu di Amerika mengatakan adalah dengan op lalu menoreh atau menyayat mengeluarkan darah. Nah, ini adalah pengobatan yang paling efektif. Nah, maka Nabi juga mengatakan sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah. Nah, ini yang wahyu. Udah itu ar-ruqyah. Nah, ini juga wahyu karena Al-Quran itu sendiri. Nah, udah itu makanan dan minuman, pola hidup semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah bagian dari pengobatan yang pertama itu adalah wahyu. Nah, terus yang kedua, yang menyangkut pada Atibun Nabawi adalah pengobatan yang ada di sekitar kita, tradisional, yang tidak berbau kesyirikan. Yang tidak berbau kesyirikan, ya herbal-herbal yang ada di sekitar kita, walaupun tidak ada di dalam wahyu, ya tapi ini adalah ciptaan Allah dan dia memberikan manfaat, ini masuk dalam Atibun Nabawi. Misalnya di kita mungkin ada sambiloto, ada pegagan, ya macam-macam, ada kelor. Ya, ini nggak masuk dalam kitab Tibun Nabawi, ya tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa herbal yang ada di sekitar kalian adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kalian karena dia memahami tentang karakter-karakter kita. Nah, jadi obat di sekitar kita masuk dalam kategori Nabawi. Nah, yang ketiga, dunia medis. Ya, dunia medis atau kedokteran ini masuk dunia Atibun Nabawi. Ya. Kenapa?
Karena kitab Tibun Nabawi tidak pernah mengajarkan tentang bab diagnosa. Makanya kita perlu masuk dalam dunia medis dengan adanya alat, dengan keilmuan teman-teman medis segala macam. Nah, tapi Nabi memberikan arahan, perbedaan pendekatan, ya perbedaan menghadapi pasien, ya itu ada. Apa? Kalau dunia medis hari ini pendekatannya selalu tentang penyakit dan obat. Bahkan saya pernah berikan nasihat para dokter itu adalah sebagai pelayan. Dokter itu adalah sebagai tabib yang memberikan nasihat kepada pasiennya, bukan sebagai hakim yang menghakimi pasiennya. Nah, ini yang harus kita. Makanya dokter itu kalau zaman dulu syaratnya itu harus hafal Quran. Ya, dokter itu harus memiliki pemahaman syariah yang bagus sehingga ketika pasien datang dia memberikan nasihat-nasihat. Nah, bukan menakut-nakuti. Misalnya ada pasien yang, oh dia tahu tapi dia tidak akan menyampaikan tentang menjas seseorang pasien. Contoh sederhana, sakit kanker. Dia tahu penyakit kanker itu udah kemana-mana. Tapi dia tetap mengatakan tawakal kepada Allah. Dan semoga Allah angkat penyakitnya. Bukan malah mengatakan 3 bulan lagi meninggal. Bukan mengatakan 2 bulan lagi meninggal. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini kan yang terjadi oleh kita seperti itu. Ya. Jadi dokter bukan mengatakan "Ini harus minum antibiotik seumur hidup gini-gini. Nah, dia tahu bahwa penyakitnya ini bahaya. Tapi dia memberikan nasihat yang baik dulu, bukan melakukan-lakukan. Nah, maka di situ saya pernah katakan, wahai dokter, ya kita itu seorang duat, kita itu seorang dai yang memberikan nasihat kepada pasien kita, bukan seorang hakim yang menghakimi pasien kita. Nah, bagaimana pertolongan Allah itu mau datang? Kalau kita merubah diri kita menjadi seorang hakim, ya di hadapan yang para hakim, yaitu Hmm, siapa? Allah yang menciptakan kita. Nah, itu Masya bagian dari. Allah. Nah, sedangkan pengobatan yang disampaikan dalam At-Tibun Nabawi, nah itu pendekatannya selalu apa? Pola hidup dan pola makan. Sakit pasti ditanya. Nah, makanannya bagaimana? Sesuatu yang halal apa yang tidak? Rezekinya bagaimana? Ya udah tuh aktivitas hariannya bagaimana? Olahraganya bagaimana? Puasa sunnahnya bagaimana? Ini yang disampaikan. Maka sampai ada perkataan Ibnu Qayyim itu masih unik nih. Ketika satu keluarga itu sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit, anak-anaknya sakit, maka Ibnu Qayyim yang mengatakan, udah, suruh mereka bertobat dulu dan cari sumber rezekinya dari mana. Karena tidak mungkin Allah berikan penyakit langsung berbarengan satu keluarga. Maka yang harus dikoreksi kembali lagi nih masalah rohaninya nih. Nah, sumber rezeki yang dia makan itu dari mana? Nah, jadi artinya yang tadi ditanya oleh Mas Didik, semuanya itu masuk dalam ruang lingkup Atibun Nabawi. Menarik sekali, Ustaz. Iya, Sekarang saya oh, bertanya kepada eh, dua pakar nih, pakar herbal sama pakar tibu nabawi. Jadi boleh. begini, satu pertanyaan dijawab dua ahli ini. Kalau saya Hmm. melihat membaca tentang pengobatan ya, pengobatan yang herbal itu biasanya nggak jauh dari jahe, kemudian jinten, kemudian apa lemongrass, jeruk nipis, kemudian ada juga eh, kayu manis. Itu hampir semua ahli itu kuncinya di empat itu. Kemudian daun-daun yang lain yang spesialis seperti kumis kucing, keji beling yang untuk saluran perkencingan itu. Nah, itu sehebat apa sih? Apa hubungannya antara herbalis ini dengan tibun nabawi? Ayo satu-satu ini jawab ini. Mewakili penonton. Ya. Gantian dokter Yanti dulu nih Mas Didi ini. Dokter Yanti dulu nih. Kalau di istilah herbal tuh masih luas ya, karena cakupannya adalah bahan alam keseluruhan. Nah, sementara Indonesia ini punya bahan alam herbal asli Indonesia. Bahkan ada tagline-nya tuh herbal asli Indonesia. Di antaranya adalah herbal-herbal yang khas di Indonesia tidak ditemukan di negara lain. Di antaranya nih, Zava turmeric atau temulawak. Itu sudah diklaim bahwa itu adalah obat asli Indonesia, herbal asli Indonesia. Sedangkan Tibun Nabawi itu dasarnya adalah wahyu ya. Dasarnya adalah apa yang
Rasulullah dan sahabat Nabi amalkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis. Ada benang merahnya, ada irisannya. Beberapa herbal yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan, tapi memang tidak semuanya ada di Indonesia. Contoh jinten hitam. Dan itu melengkapi hasanah keilmuan kita ya, bahwa herbal ini bisa bermakna luas dan apapun bisa kita gunakan, bisa kita amalkan. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi seputar herbal ini. Mau itu herbal yang ada di dalam Al-Quran maupun tidak tercantum di dalam Al-Quran, tetapi secara bukti empiris maupun saintifik sudah banyak penelitian yang membuktikan keamanan dan khasiatnya. Begitu kalau dari saya, Pak Didi. Nah, mungkin Ustadz Febri bisa Masya menambahkan Allah. ini. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Bismillah. Kalau kita bicara tentang herbal, ya, jadi sebenarnya tibun nabawi itu tidak hanya sebatas jintan hitam, madu, kayu manis, bawang putih. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, atibun nabawi ini luas nih. Ya, ini luas sekali. Jadi termasuk juga herbal wahyu tadi, ya, ini bisa jadi tidak bekerja kepada seorang. Ya contoh misalnya gini, kita mengakui tentang hadis Nabi alaikum bihadhihi habatus sauda syifaan kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah, kita paham tentang hadis tersebut. Tapi kalau kita tahu, ya, kenapa Nabi tidak pernah memberikan habatus sauda langsung dan tunggal untuk pasien yang terkena penyakit lambung? Nah, kenapa? Nah, artinya, ya, ini Nabi mengajarkan kita untuk mendiagnosa yang tepat terkait dengan, nah, ayat dalam Al-Quran itu mengatakan wa idzan maridtum wa huwa yashfi. Ketika kalian sakit, aku yang menyembuhkan. Nah, aku yang menyembuhkan bahasa Allah ini sebenarnya ketika kalian mendiagnosa dulu baru memberikan obat. Nah, jadi habatus sauda betul obat dari segala macam penyakit. Ya, tapi dia juga punya kimia-kimia organik. Dia punya kandungan-kandungan kimia yang kimia ini juga akan bisa berefek negatif kepada seseorang yang tidak memberikan resep yang tepat kepada pasiennya. Nah, jadi sebenarnya tibun nabawi ini tidak hanya sebatas dari habatus sauda, ya madu, ya bawang putih, udah gitu kayu manis. Nah banyak, bahkan ada seorang ulama, Dr. Abdul Basit, ya seorang ahli kimia, itu menulis bahwa ada namanya kitab hijau. Jadi kitab hijau itu berbicara tentang sayuran semuanya. Nah ini unik nih. Ya. Zaman dulu itu udah dibahas ya dari kebiasaan tentang tanaman hijau, daun-daunan. Nah, kalau sekarang kita sering mengenal dalam klorofil, zat hijau daun segala. Nah, ternyata zaman dulu itu Nabi sudah melakukan itu. Ya, jadi tidak hanya sebatas dari tadi, karena yang paling mudah dijual itu ya habatus sauda barangnya gampang, ya madu barangnya gampang, kayu manis barangnya gampang. Tapi banyak yang lainnya ya masih masuk. Nah tadi Dokter Yanti mengatakan ya temulawak segala macam yang menjadi ciri khas kita. Bahkan dulu di Bogor itu pernah pertemuan ahli-ahli herbal dunia. Saya diundang waktu itu di Botani. Nah Jepang membuat temuan baru tentang temulawak. Nah tapi ini juga menjadi bagian dari Atibun Nabawi karena membagikan bagian yang kedua yang tadi saya sebutkan. Nah Jepang mengatakan ya kami bisa menghilangkan rasa getirnya atau rasa pahitnya temulawak dengan temuan yang. Nah, tapi ternyata, kata mereka, semakin temulawak itu hilang getirnya, maka khasiatnya atau manfaatnya hilang. Ya, nah, makanya ini kalau kita lihat dalam Tibbun Nabawi, ya, bahwa herbal yang ada dalam kitab suci tersebut, ya, baik itu ada tin, ada zaitun, banyak, ya, macam-macamnya, ada semangka, ada timun, ya, ada kurma, ini banyak sekali. Nah, bahkan kalau kita katakan tentang bab labu saja, walu yang kuning itu babnya panjang sekali. Nah, tentang cuka, segala macam, ini panjang sekali. Nah, pasien-pasien asam lambung itu, udah saya nggak pernah berikan aneh-aneh, cuma dua. Ya, GERD yang parah sekali, atau asam lambung yang parah sekali, saya hanya berikan dua.
bangun tidur sebelum masuk apapun minum madu tanpa ada air. Yang kedua, rubah makannya dengan makan walu kuning dulu atau labu yang kuning dulu. Ya, misalnya terutama di sore hari atau malam hari tidak makan berat. Nah, ini ternyata, Masya Allah, Allah berikan kesembuhan yang luar biasa. Nah, sedangkan walu ini atau labu ini menjadi ciri khas beberapa daerah di Indonesia yang menjadi makanan biasa, ya jadi kolak, ya jadi sayur bening, segala macam. Ternyata ini masuk dalam Tibun Nabawi. Artinya, ruang lingkup Tibun Nabawi ini luas, jadi tidak dipersempit dengan hanya sekedar membahasnya habatus sauda lagi, Iya, madu lagi, ya zaitun lagi. Nah, jadi iya. ruang itu mah jauh banget, ya luas banget. Terima kasih Bahkan Ustadz kalau Febri, kemarin saya Masya bahas, Allah. ya Terima kasih Ya, gimana pencerahan gimana? kalau labu tuh ternyata dari Tibu Nabawi. Baru tahu ya. saya. Kalau labu itu saya praktekkan ya, seorang Eh, teman. eh. Jadi saya dulu kan berat badan saya 90 Ustaz, gemuk Oh, sekali. masya Kemudian Allah, ya. saya mengganti nasi dengan labu. Masya Allah, Alhamdulillah Hmm, udah turun 10 kilo, saya 80 sekarang Ustaz. makannya ini kok pangling. masya Allah. Menarik sekali ilmunya Waduh. Ustaz. Kemudian kalau masih ada waktu ini mewakili hati penonton juga ini Ustaz. Eh. Jadi begini, di dunia ini kan penuh perbedaan. Seperti juga cara pengobatan. Kadang-kadang bukan hanya herbalis atau bonabawis. Di dokter pun kadang-kadang dokter ini bilang A, dokter B bilang ini. Dokter A jangan begini, dokter B silahkan begitu. Hmm, Nah, ini saya sampaikan kepada dua tokoh pakar ini, herbalis sama Tibun Nabawi ini untuk menjawabnya mengenai kopi. Selama ini kopi kan itu kan apa ya disampaikan bahwa itu merusak jantung, bikin sakit kembung dan lain-lain. Tapi saya percaya itu karena memang dulu saya percayain itu. Kemudian ketika saya pulang kampung, Ustaz, saya ngaji ya, eh, di kampung saya kitab Ikhwan Libayani Surbil Khawati Wadukan karya Syekh Hasan Jampes dari ulama dari Kediri itu di kampung hmm, saya sana. Beliau mengatakan bahwasanya dan kitab itu sudah menjadi referensi di Al-Azhar Mesir ternyata itu. Beliau hmm, mengatakan bahwa kopi itu menurunkan lemak, menimbulkan semangat dan lain tidak ada kata-kata yang menimbulkan lambung. Nah, ya, kalau kita menghadapi kedua hal seperti ini kan timbul kebingungan. Agar pemirsa ya, ini tidak bingung gimana dari tinjauan pasti ya Ustadz pun pemirsa juga pasti pernah mengalami si A bilang begini, si B begitu seperti juga saya yakini dan saya minum kopi, saya merokok berhenti dulu 4 bungkus sehari, tapi kopi sampai sekarang saya nggak wah, pernah berhenti. Itu ya, ya, bagaimana, Ustaz? Kita mungkin sampai kadang-kadang itu dokter bilang sakit ini, coba alternatif dokter yang lain, cari komparasi. Hal itu mungkin terjadi hmm, kepada banyak orang. Mengatasi ya, hal demikian itu bagaimana? Terima kasih. ya, baik. Ini saya dulu atau gimana nih, Bu Dokter? Silakan, silakan Ustadz. Ya, saya insya Allah di sini akan bahas sedikit tentang kopinya dalam pandangan Atibun Nabawi. Ya, sebenarnya untuk sesuatu yang sudah halal dan baik, yang baik, ya, itu tidak ada pelarangan. Itu harus kita sepakatin. Bahwa kopi itu udah jelas halal. Nah, kopi itu juga udah jelas baik. Nah, yang membuat rusak adalah sebenarnya adalah dosis, jumlah yang kita makan. Kalau kita bicara tentang apakah kopi ini berbahaya, saya katakan tidak. Kalau sehari dia hanya minum 1 cangkir atau maksimal 2 cangkir kopi dengan syarat kopi murni. Kopi murni di sini ya bukan kopi saset, ya kopi yang kita blender langsung, ya. Apalagi kan di situ ada takaran, misalnya hanya 13 gram sampai 15 gram. Nah, kopi 13 gram sampai 15 gram dicampur dengan air sekitar 175 mili air atau 220 mili air, itu akan menghasilkan jumlah kafeinnya itu mesti di bawah 2%. Ketika dia mengkonsumsi 2 kali, maka lengkaplah kafein yang dia konsumsi itu kurang lebih 2%.
Nah, kafein 2% dalam suatu hari yang duduk ini bereaksi kuat kepada fungsi jantung dia sehingga muncul apa? Kegembiraan, ketenangan ya dengan efek kafein yang tidak berlebihan. Ya. Jadi yang menyebabkan kopi itu mengakibatkan gas pada lambung, nafas jadi pendek karena kopi tersebut adalah kopi saset yang dalamnya notabene satu jagung. Ya, kita pernah lihat nih, atau kita pernah urai di lab kita, yaitu jagung. Yang kedua itu kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan kalau dari Vietnam itu banyak mereka dari kacang-kacangan. Jadi dicampur karena biji kopi mahal, dia campur. Jadi kacang-kacangan yang udah nggak disortir segala macam yang rusak itu disangrai, disangrai. Nah, tapi di Indonesia yang paling banyak jagung. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu bukan bicara tentang kopi sehat, tapi kopi nikmat. Nah, kalau kopi sehat, biasa aromanya nggak kuat. Karena muncul aroma itu dari biji kopi aslinya. Tapi kalau kopi nikmat, biasa dikasih flavor, dikasih essence untuk mewakili sehingga orang Indonesia pasti mengatakan ini kopi yang paling bagus. Nah, karena apa? Masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat beberapa kopi saset, saya tidak nyebutin mereknya segala macam, ya, tapi di sini kita lihat berapa persen kandungan kopi aslinya. Nah, inilah yang menyebabkan ya tentang efek negatif yang dimunculkan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara kafein, kenapa yang kita kambing hitamkan selalu kopi? Ya, mungkin karena dia sudah hitam, mesti di, ya jadi Kopi selalu hitam. dikambing hitamnya, Sudah hitam ya kan? dikambing Nah, hitamkan ya. iya, makanya jadi kambing hitam terus dia. Nah, Kambing kenapa kita tidak hitam. pernah bicara kafein pada teh, ya kan? Kita Iya. nggak pernah menyalahkan itu. Wah, ini kita asam lambung kita naik gara-gara minum teh nih. Ya. Nah, kita nggak pernah salahkan. Padahal kalau kita bicara, apakah teh punya kafein? Punya. Hmm. Ya, teh punya kafein. Nah, tapi kita nggak pernah menyalahkan teh. Nah, makanya kalau saya mengatakan, apakah kopi itu baik? Baik. Ya, asal tidak berlebihan. Nah, yang kedua, ya kita juga tahu diri. Misalnya udah usia, misalnya udah 45, 50, ya udah kalau bisa ya minum kopinya ya kopi yang kita grinder sendiri. Ya, misalnya kita beli biji kopi digiling, nah, itu akan aman jauh. Dan yang ketiga kita harus paham tentang jenis. Misalnya, oh contoh, saya punya asam lambung. Ya, saya nggak akan mungkin saya makan kopi, atau minum kopi Arabica yang pure. Ya, saya harus di blend. Nah, jumlah Arabicanya misalnya 30% supaya saya dapat aroma kuatnya, asamnya berkurang. Ya, udah gitu, oh, saya udah usia 50 60 saya nggak kuat dengan karena saya orang Jawa atau saya orang Sunda, nah saya nggak kuat dengan karakter kopi yang keras. Contohnya mana? Flores. Nah, kebetulan Mas Didi saya pernah belajar ya sehat dengan kopi berdasarkan dengan timbangan berat badan kita. Ya, jadi itu unik. Jadi berat badan kita, dosis kopinya berapa. Nah, udah gitu juga ya saya sempat belajar juga ya karakter wanita cocoknya jenis kopi apa. Ya, udah gitu asalnya dari mana. Nah, itu saya pelajarin Nah, itu kalau pelan-pelan-pelan. Nah, wanita karena itu kopi dulu apa yang cocok, Ustaz? kenapa Kalau maksudnya? wanita yang cocok kopi apa, Ustaz? Kalau menurut Ya. saya sih kopi nang diko dengan Bismillah. Nah, Oh, kopi nangkau dengan Bismillah, Masya Allah. Ini aja gitu. tapi Tapi kalau kalau untuk wanitanya saya nih diem ya, repot juga tuh. Ustadz, Ya gimana? kalau Ya saya silakan silakan. Mm-mm. kopi itu saya gunakan sebagai laksatif alami untuk Mm-mm. melancarkan buang air besar. Biasanya saya pilih jenis kopi Robusta. Robusta itu paten banget untuk membuat laksatif alami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu susah untuk BAB, susah ke belakang, nah biasanya pagi-pagi saya awali dengan minum kopi tanpa gula dan nggak lama kemudian cespleng. Jadi nggak usah Iya. minum obat-obatan laksatif yang bikin melilit. Cukup minum kopi, tapi pilih kopi jenis Robusta. Biasanya cepat kalau Robusta. Mm-mm. Begitu Ya. kalau dari saya Nah, tips. ini Kalau ada yang unik nih, Bu Dokter nih, Mas Didi segala macam. Saya pernah di Makassar nih. Ada tempat kopi klasik namanya waktu itu saya syuting di Islam itu Indah. Nah, jadi pagi itu kita minum kopi.
Nama warungnya menarik, Doktoro Kopi. Wow. Itu dokter kopi. Makanya mereka kadang Doktoro. Kenapa? Itu gara-gara setiap ada orang sakit kepala, ya, nggak enak badan, ke situ, itu sembuh. Makanya akhirnya orang mengatakan ini dokter kopi, dokter kopi. Makanya dia bikinlah warung kopi namanya Doktoro Kopi. Nah, jenis kopinya apa? Tadi, Robusta. Semuanya Robusta yang dipakai. Ya, sampai dikenal dengan kopi Doktoro katanya kan. Wah, itu dokter kopi. Betul. Makanya Dan saya bilang kopi, menarik. Saya karena bilang. ada kafeinnya kan Ustadz. Dan kafein itu obat migrain. Mm-mm, Kafein itu mm-mm, obat migrain. Bapak Ibu bisa mm, perhatikan ada satu merek, ada satu merek namanya tertitik Migra gitu ya. Di dalamnya apa? Selain paracetamol, acetaminophen, di dalamnya mm, ada kafein berapa miligram. mm, 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 Nah, kita bisa dapatkan kafein dari mana? Dari kopi, dari teh. Jadi, kalau misalkan ada ngerasa kok saya udah mau kayak migrain gitu, coba aja minum kopi dulu sebelum minum obat. Nah, itu pengalaman ibu saya itu. Pokoknya kalau lagi pusing, kebetulan Ustadz kampung saya itu penghasil kopi. Jadi saya minum kopi dari kelas 6 SD. Hmm. Jadi kalau orang biasa minum kopi kan dikit-dikit, kalau di kampung saya langsung glok-glok kayak minum teh gitu. Kayak minum. Jadi kalau ibu gue sakit, itu pasti bikinin saya kopi yang panas, itu bisa sembuh mm, gitu. mm, Kemudian untuk kopi itu juga mm, tergantung ramuannya juga Ustaz. Kalau pagi, mm, buat pagi yang nyaman itu Arabica 30%, Robusta 70%, atau Blending biasa ya, disebut di dengan blending ya. ya, i- Americano itu. Jadi untuk sarapan pagi itu nyaman sekali itu. Kemudian dari mm, ciri-ciri kopi, kalau mm, Arabica itu jenisnya besar. Kalau ya, Robusta itu kecil, lonjong. Kemudian untuk mm, dari dari yang disampaikan Ustadz tadi, saya bisa simpulkan bahwa ramuan kopi itu yang pas adalah prosentasenya kopi 20%, air 60%. Jadi mm. totalnya kan masih 85% Ustadz. Ada yang Betul, betul. 15% apa ini? Apa? Betul. Berarti Ya, 15% jadi doa kayaknya nih, Pak. kopi 20%, air 60%, yang 15% ini pajak Ustadz. Banyak. Udah naik ya? Dari 10% jadi Aduh. 15%. Bisa aja. Ini kayaknya 15%. curhat ini. Mas Didi Iya. kayaknya curhat ini. Oke deh, kalau gitu juga ini ada yang curhat Ustadz di kolom chat. Siap. Ada Dokter Dia Fitri dari Manado. Assalamualaikum Dokter Masya Dia, Allah. terima kasih sudah setia mengikuti kajian sehat dan sehat itu nikmat. Dokter Dia jauh-jauh dari Manado. Assalamualaikum Pak Didi, Ustadz Febri, Dokter Yanti. Memang betul, hati akar penyakit karena ada salah satu keluarga besar kami yang belum pernah ada riwayat kanker payudara, tapi saat ini sedang diuji penyakit tersebut. Bisa mohon arahan herba lokal maupun tibun nabawinya untuk kanker payudara tersebut, Ustadz Febri dan Dokter Yanti. Jazakumullah, Pak Didi, Ustadz Febri dan Dokter Yanti. Ya, Kanker payudara, baik. Ustadz, ya. Ya, baik. Bismillah. Nah, saya angkat tentang kankernya dulu. Nah, tapi saya sebelum itu bertanya, udah kemo belum kira-kira udah? Iya, mungkin dokter 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 dia. dia, dokter dia nanti bisa jawab di kolom chat ya, udah Ya, kepo atau ya. Jadi ini udah dijawab sama beliau nih kelihatannya. Jadi kalau belum kemo, itu kemungkinan besar tentu Allah berikan kesembuhannya itu lebih cepat. oh, Nah, kalau kita lihat tentang kanker, kanker ini dalam kitabnya Al-Qanan Fiktif, ya, Ibnu Sina itu mengangkat tentang kanker itu di kitab yang kedua. Nah, itu tentang saraton. Tadi bahaya tentang saraton. Saraton itu, ini saya ulangin dari kajian kita yang lalu, saraton itu kerjaan setan. Ya, kenapa dikatakan kerjaan setan? Karena karakter kanker ini dengan kerjaan setan itu sama dengan karakter setan. Ketika kita sedih, dia berkembang. Ketika kita ikhlas, dia dorman. Ya, kanker itu kan selalu gitu. Kalau kita udah cuek, kita tenang, dia dorman. Dia tidak berkembang sama sekali. Tapi ketika kita sedih, ketika kita panik, segala macam, dia berkembang. Makanya yang pertama, penderita kanker, ya itu harus dijauhi dari browsing-browsing di internet segala macam yang menjadi beban dia, menjadi ketakutan dia. Inilah yang menyebabkan sebenarnya sel kanker itu berkembang. Ini saya belajar ini sebenarnya
dari kebetulan Mas Didi, Dr. Yanti itu saya ada binaan teman-teman tunanetra para penghafal Quran, yaitu ada sekitar kurang lebih 200 orang. Nah, saya belajar dari mereka itu sesuatu hal yang luar biasa. Ada suami istri tunanetra, beliau itu hobinya hiking, dia manjat tebing, udah gitu juga jalan-jalan ke gunung, segala macam. Saya tanya, nggak takut? Enggak, Pak Ustadz. Karena kita nggak pernah tahu bentuk jurang itu seperti apa, gunung seperti apa, yang penting kita jalan. Ini unik kan? Dia nggak pernah pusing. Ya. Orang yang lainnya ngelihat itu jurang, ini jurang, ya dia jalan aja. Karena dia nggak tahu jurang itu bentuknya seperti apa. Hmm. Nah, kalau kita ya semakin ketakutannya tinggi terhadap sesuatu, bukan kepada pencipta ya, tapi kepada sesuatu, ada tentang kanker seolah-olah ini kehidupan yang terakhir segala macam, maka itu juga menyebabkan sel kanker itu cepat berkembang. Maka disitulah Ibnu Sina itu mengatakan dalam kitab Al-Qanan Fitib, yang ini kerjaan setan. Nah, tapi ketika kita udah sadar dan kita berusaha, aktivitas tetap jalan, ibadah tetap jalan, ya silaturahmi tetap berjalan. Nah, ini yang menyebabkan nanti sel kanker itu dia. Nah, lalu dari herbalnya, kalau kita bicara herbalnya, yang pertama, karena dasarnya ini adalah saraton, sebagaimana dari hadis Nabi, ketika laki-laki memandang wanita, maka satu panah anak iblis akan menusuk di dadanya. Dua kali memandang, maka 100 panah anak iblis menusuk di dadanya. Tiga kali memandang, maka 1000 panah anak iblis menusuk dadanya. Di sini para ulama mengatakan, kenapa bahasanya dada, 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 dada terus? Nggak perut, nggak wajah, nggak betis, nggak pinggang. Nah, ternyata di situ Nabi sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa nanti ada penyakit pada wanita, yang penyakit yang paling diserang adalah di posisi dadanya. Dan disitulah kita akhirnya memahami, oh ternyata penyakit kanker ini sudah dikhawatirkan oleh Nabi. Nah, karena itu terkait dengan hadis Nabi, maka terapi yang pertama tadi ya itu bisa dilakukan ruqyah syariah dulu. Ruqyah mandiri aja Bu Dokter. Bagaimana ruqyah mandiri? Ya dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekh Utsaimin itu mengatakan bahwa ruqyah yang paling baik itu adalah pegang bagian yang sakit, bacakan doa. Apa doanya? Seluruh ayat dalam Al-Quran itu sebagai asyifah. Jadi baca dari itu. Kita baca Quran, pegang bagian sakit sambil berdoa. Nah, ini sebaiknya adalah orang yang sakit. Kenapa orang yang sakit? Karena orang yang sakit itu sudah jelas doanya dinanti oleh Allah. Dan orang yang sakit yang bisa membuat putus asa setan. Ketika orang sakit mau mengadakan kedua tangan lalu minta kepada Allah, maka setan putus asa. Nah, maka di situ selalu bisikan, udah kamu nggak akan sembuh. Jadi kalau macam supaya kita putus asa. Maka yang bisa memutuskan keistiqomahan setan itu, karena setan ini makhluk paling istiqomah. Ya, itu adalah orang yang sakit mau mengadakan. Jadi pegang bagian sakit, baca doa. Ya minta kepada Allah. Semakin sering diminta, maka semakin banyak kesembuhan yang akan cepat Allah berikan. Ya, itu yang pertama dilakukan. Nah, yang kedua, dari sisi herbal kewayuhan atau tibun nabawi, ini ada habatus sauda. Nah, habatus sauda itu punya zat kafir, anti kanker kuat. Yang punya anti kanker. Pernah ada penelitian habatus sauda di Jerman, ya, dengan meneliti di 7 ekor babi. Jadi kalau di sana itu penelitian pasti dengan babi yang paling mudah. Ya. Jadi babi dan tikus. Ya, kalau babi itu dikasih makanan, babi itu disuntikan supaya keluar kanker, nah dikasih makanan biji habatus sauda terus rutin. Nah, per 2 minggu itu dilakukan penelitian. Nah, ternyata sel kankernya tidak berkembang, jadi dorman. Nah, akhirnya jadi. Nah, yang kedua penelitian dengan tikus. Tikus itu dijemur terus untuk memunculkan kanker kulit. Ya. Nah, setelah itu diolesin dengan minyak habatus sauda, ya terus di ini ternyata kanker kulitnya sembuh. Allah berikan kesembuhan. Nah, artinya ya habatus sauda ini yang berdasarkan dengan wahyu tadi, nah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kesembuhan tersebut. Nah, tapi tetap kalau di sini biasanya kita harus mendiagnosa pasien tersebut. Ya kita tahu dia misalnya sakit ya di kanker payudara kah, atau kanker kolonnya segala macam. Nah, tapi yang kita harus lihat organ-organ yang terkena atau organ pendukungnya apa aja sehingga kita bisa memberikan dosis obat tersebut itu bertahap. Yang nggak bisa langsung dengan dosis tinggi karena ada seorang ustadz juga mengatakan udah minum madu setengah gelas.
Ya, minum habatus sauda setengah gelas. Karena ini wahyu, katanya. Tidak berefek apa-apa. Ini efeknya pasti positif. Kalau diare itu efek positif. Bukan. Tetap. Walaupun ini wahyu, butuh dosis. Contoh yang sederhana. Makan baik. Ketika berlebihan, masalah. Minum baik. Ketika berlebihan, masalah. Nah, maka di sini ada aturan. Nah, makanya biasa kalau saya untuk mengatasi kasus-kasus begini, ya yang pertama memang saya butuh data. Ya, butuh data lengkap. Yang kedua, biasa saya akan ketemu, mau lihat diagnosanya, atau minimal kirim foto wajahnya tanpa bleach, ya sama punggung tangannya. Untuk saya akan lihat organ mana yang bermasalah. Yang kedua, jaringan sel kanker ini udah di mana aja. Nah, karena biasa kalau dari kulit wajah, saya bisa lihat jaringannya posisinya di mana-mana saja. Nah, untuk apa? Untuk memberikan resep atau herbal yang aman dulu. Ya, yang aman dulu bertahap untuk menguatkan organ lainnya dulu, baru kita serang sel kankernya. Nah, ini kan sekarang saya lagi pengujian. Cuman karena Bogor ini sekarang mendung terus, ya jadi terhambat. Nah, nanti insya Allah nih Bu Dokter Dian, nah bisa nanti kasih ke admin alamatnya segala macam. Nanti saya kasih hadiah yang habatus sauda yang sudah kita lakukan penyinaran dengan penyiraman di waktu duha. Jadi nanti ada bagiannya. Jadi saya pecah, ada cahaya merah, ada cahaya hijau, ada cahaya biru. Nah, saya lagi pengujian. Nah, memang dari beberapa cahaya ini yang berefek positif ya dari sekian pasien yang kita berikan itu cahaya merah dan biru untuk sel kanker. Jadi habatus sauda itu disinarin setiap waktu duha. Kita ambil dalil tentang wasamsi wa duha itu. Ada cahaya matahari, ya ada gerakan sholat. Nah, ini menjadi sumber pengobat. Kalau dalam pengobatan klasik, ya waktu ini adalah kondisi yin di dalam yang. Kondisi dingin di dalam panas itu adalah sumber pengobat. Nah, maka saya klopkan tentang teori tersebut. Tentang wahyu dan pengobatan klasik Cina. Nah, makanya saya yakin Allah akan berikan kesembuhan. Nanti insya Allah untuk Dokter Dian kirim alamatnya di ke admin. Nanti insya Allah segera mungkin hari Senin saya kirim herbal itu gratis hadiah dari saya insya Allah. Masya Allah, Semoga Allah Dokter sembuhkan Dia. keluarga. Dokter, ini apa namanya hadiah untuk kesetiaannya nih. Selalu ikut kajian sehat dan sehat itu nikmat. Nggak pernah absen. Masya Allah. Ustadz, ada juga dari Mbak Mirna. Afwan Ustadz, untuk dosis labu kuningnya per hari maksimal berapa gram ya Ustadz? Ya, Tep. Nah, jadi untuk labu kuning ini kan untuk pengganti makan sore atau malam. Ya, makanya kalau Nabi itu kita lihat makan beratnya itu di siang hari. Nah, sore atau malam Nabi larang kita tidak makan, tapi Nabi biasa makannya itu adalah labu. Nah, jadi kalau saran saya, kalau hitungan gram, ya hitungan gram itu kan itu kita potong labu itu atau walu, nah itu sekitar 75 gram sampai ya 100 gram untuk orang dewasa. Akhirnya kita potong-potong bisa dikukus, ya atau di sayur bening. Nah, tapi nanti efek, ini jangan kaget. Ini saya ada pasien kan saya bilang itu mengkonsumsi selama 14 hari. Nah, kenapa 14 hari? Karena saya akan lihat perkembangan regenerasi sel pada lambungnya. Terus, nah, selama 14 hari. Jadi saya selalu ngerjain pasien itu. Jangan panik, jangan banyak nanya sebelum 14 hari. Wah, jadi ini kisahnya seperti mencari kitab suci nih, Pak Didi ini. Pas Didi. Songkokong. Iya, jadi jangan tanya-tanya Menarik dulu. sekali Saya ya. bilang. Nah, saya sengaja Oh, kerja supaya enggak iya. keistiqomahan orangnya. Ya, Allah itu akan Kita memberikan kesembuhan itu ketika kita istiqomah. Ya, jadi kita ada pasien tuh sampai Ustadz muka saya jadi kuning, kulit saya jadi kuning. Ini baru 3 hari 4 hari. Saya bilang udah saya nggak mau jawab, biarin aja. Nah, tapi pas hari ke-14 dia datang, sampai bawa dokternya, dokternya bingung. Ini kok saya periksa semuanya jadi bagus, aman, aman, aman. Nah, terus saya tanya pasiennya, apa yang dirasakan? Kepala saya Ustadz yang biasa migrain, sekarang Masya Allah sembuh total. Pundak saya yang berat ya itu masya Allah sembuh. Sendi-sendi saya yang sering sakit masya Allah. Nah saya katakan itu. Nah kalau dari 3 hari ibu tanya panik langsung saya jawab. Nah itu nggak seru bu saya bilang. Tapi setelah 14 hari penantian dan ibu penasaran ibu rasakan manfaat. Nah jadi kita ambil sekitar 75 gram sampai 100 gram. Ya itu jadi pengganti makan malam. Enggak apa-apa. Jadi targetnya saja, targetnya kita itu dengan masuknya labu atau walu itu
ini adalah teori balancing yang dikenal dengan teori yin dan yang. Ya, lambung itu dikenal dengan karakter panas. Maka kenapa Nabi mengatakan ketika makan kurma harus makan timun atau makan semangka? Karena kurma karakternya panas, langsung dibarengi dengan adanya timun. Nah, makanya di Indonesia tuh bagus tuh, makan daging pasti ada acar. Nah, kita kan nggak Ya. paham, padahal ini adalah teori balancing. Ya, di mana teori yin dan yang ini menjadikan satu kekuatan. Ya, Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi ketika lambung kalian panas, maka herbal yang paling bagus yang karakternya dingin. Nah, makanya malam itu biarkan lambung kita istirahat ya dengan ditenangkan dengan unsur dingin yang dominan. Nanti akan muncul rasa lapar di waktu apa sahur. Nah, di situ kalau kita bisa tahan lagi dengan makan yang ringan, maka Nabi di waktu bangun itu minum madu. Ya, satu menggantikan enzim yang hilang, yang drop pada saat malam tersebut, yang untuk bangkit. Yang kedua, madu itu sebagai prebiotik, makanan dari probiotik, dan ketika fermentasi dia menjadi probiotik. Jadi madu bisa sebagai pre, madu sebagai pro. Jadi bisa prebiotik dan probiotik. Nah, kalau ini masuk ke dalam pencernaan kita, maka yang terjadi apa? Keseimbangan. Nah, karakter dari herbal itu adalah menyeimbangkan semua unsur di dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan kesembuhannya sendiri. Nah, jadi kalau saran saya, nah ini bisa dilakukan ya pengganti makan sore sama malam. Ya. Menarik Dan sekali Nabi, Waluh ini ya. ya gimana? Waluh ini memang menarik sekali ini. Saya Mm, mm, sudah mengamalkannya dan hasilnya luar biasa ini. Dan Masya Tertarik Allah, untuk Masya Allah. mencoba ya, istiqomah deh kita dengan doakan Berti. kita doakan semoga keluarga Ibu Dokter Diah tadi segera sembuh dan Amin. boleh juga Amin, betul amin, itu. amin. Jadi Mm, hentikan nasi ganti dengan waluh ya. mm, Kemudian mm. konsumsi juga daun waluh direbus, dikukus itu, di apa Dikukus pelok, Dikukus. ya. pelok ya. Sekarang Ya, Ustadz banyak loh, Ya, bahkan mungkin udah di-franchise-kan ya, makanan-makanan kukus-kukusan di pinggir jalan bersama kukusannya. mm, Itu menarik ya, itu. Sekarang mulai beralih ya, yang tadinya gorengan, berjajar, sekarang udah mulai mm, itu kukus-kukusan, iya, antaranya ada labu juga, labu kuning. iya, mm, labu mm. kuning, terus jagung, terus kemudian Bu Diah dicoba dihentikan makan gula Ya, selama satu ya, bulan ya, aja. Hentikan sama sekali betul, makan gula, betul, hentikan betul. makan nasi diganti dengan waluh tadi. Kemudian Mm, mm. Ustadz, Ya, eh, saya mau bertanya lagi nih mewakili para penonton. mm, mm. Katanya untuk pencegahan kanker payudara itu bisa dengan cara Nah, menyusui. Nah, Ya, menyusui. Nah, namun di buku yang saya baca itu tidak jelaskan ini menyusui anak sendiri, menyusui anak orang, atau menyusui siapa ini, Ustaz? Karena kan zaman Rasul juga udah biasa kan menyusukan anaknya kepada orang lain. Jadi ini menyusui anak sendiri, anak orang, atau menyusui siapa, Ustaz? Karena itu ya, katanya bikin wajah perempuan juga berseri-seri kalau rajin menyusui, selain menghindarkan kanker. Terima kasih. ya. Baik. Ini seharusnya nih dari teori kedokterannya nih. Ya seru. Tapi kalau kita lihat, memang saya pernah baca beberapa jurnal, ya satu yang mengatasi kelenjar pada payudara, yang kedua juga bisa nah, menghambat atau menghilangkan kanker payudara. Nah kalau kita di sini bahasa menyusui, ya bahasa menyusui itu kan, ya kan nggak mungkin, ya nggak mungkin harus nunggu punya anak, ya langsung menyusui untuk segala macam. Nah disinilah ada kaidah sebenarnya ketika istri kalian sakit, obatnya adalah suaminya. Ketika suami sakit, obatnya adalah istrinya. Ah, Nah, denger maka tuh ibu-ibu, denger tuh ibu-ibu. ya, jadi di sini bukan hal yang tabu, ya bukan yang tabu. Maka ada satu, kenapa kita bicara ini seperti masa idah ya. Jadi ada teori dalam teori kesehatan klasik itu. Nah, kenapa ada masa idah itu 3 bulan? Itu kan untuk menghilangkan stempel ya suami supaya ketahuan dia hamil apa tidak segala macam. Nah, yang kedua penyakit yang ada pada diri wanita itu ya misalnya penyakit gangguan pada reproduksinya pada alat reproduksinya itu bisa ketahuan apakah maaf suaminya sering jajan atau tidak dari bakteri yang masuk. Nah makanya saya selalu katakan kalau istri sakit ya obatnya adalah ada di suaminya. Nah, makanya ketahuan kalau dalam teori represi lebih unik lagi maksudnya kalau suami yang suka jajan itu ketahuan ya saya biasa lihatnya dari saraf di bawah mata kakinya.
Nah, ketika kita sentuh sedikit di situ ada saraf yang putus ke reproduksinya. Jadi di sini Allah memberikan beberapa alarm atau tanda-tanda ya bagi misalnya suami yang suka jajan segala macam ketahuan. Nah, yang kedua ya tadi yang harus kita jaga tadi betul-betul kalau sayang sama pasangan kita ya jangan bawa penyakit masuk ke pasangan kita. Ini yang harus kita jaga. Jadi teori tentang menyusuin tadi ya ini bukan hal yang tabu. Makanya jangankan itu ketika istri kita hamil yaitu udah 7 bulan 8 bulan ini kan suami yang harus aktif. Iya, iya, Suami iya. yang harus aktif ya jadi nanti supaya asinya juga baik itu juga lahirannya supaya baik dan mudah. Nah ini teori pasangan tapi nanti mungkin ini harus tanya nanti sama dokter ya untuk Ahlinya. kandungan seperti apa. Nah tapi dari Ya, teori pengobatan klasik dari beberapa kitab yang saya baca ini memang cukup menarik hal yang seperti itu saya sepakat dengan Pak Didi tapi kan nggak mungkin pakai anak orang segala macam kan ya kalau dia nggak habis melahirkan kan nggak punya asi ya Mhm. kan? Nah, maka di sini pasangannya yang harus aktif. ya. Oke, Ustadz. Saya Ustadz, Ya, mau menyapa Ibu Junaida ya. dari Padang Panjang pengen menanyakan kabar tentang banjir di Padang. Mohon waktunya sebentar. Bu Oh Junaida, ya, silakan. ah, saya terkenang Padang Panjang ini. Saya pernah ngajar di sana dulu di pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Makanya kalau saya ada Padang Panjang itu jadi teringat saya. Bu Junaida, gimana? Semoga terhindar dari banjir gelondongan, Bu. Amin, amin. Wow, ditutup ternyata. Ditutup. Baiklah, kita doakan kan semoga Padang Panjang iya, aman semoga dari. kembali pulih ya. Iya, 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 iya. Amin, insya Allah. Dan Nah, Bapak Ibu, insya Allah kami juga sekarang ini sedang menerjunkan tim relawan ke Tapanuli Tengah, ke Sibolga. Kita akan memberikan pelayanan kesehatan di sana untuk warga terdampak di Tapanuli Tengah di Barus. Dan Bapak Ibu di sana itu ternyata tidak kalah mencekam ya karena yang 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 datang tuh nggak cuman air sungai Ustadz, tapi kayu ya, gelondongan yang besar-besar sehingga susah ya, evakuasinya sampai saat ini gitu ya. Jadi tidak kalah rusak gitu dengan daerah-daerah yang lainnya. Karena pas banget di sana itu kan daerah pegunungan ya. Daerah pegunungan, iya betul. Dan gelondongan-gelondongan itu banyak dan susah dievakuasi. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan tim relawan diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran yang sekarang ini sedang menuju dari Jogja ke Medan, dari Medan ke Barus. Dan teman-teman yang ingin berpartisipasi, yang ingin menyalurkan kepeduliannya, silakan berdonasi. Kami menyediakan melalui IKA Peduli. IKWI Peduli merupakan satu gerakan yang saya apa namanya saya bawahi untuk menggalang dana dan kita arahkan untuk para korban bencana, di antaranya di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Nanti saya berikan linknya ya. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk ikut berpartisipasi. Baik Ustadz, ngomong-ngomong tentang Bu penyakit dokter, hati, iya gimana ya Ustadz? Bu dokter maaf, maaf ini saya potong. Ini kasihan nih Kak Rahma itu Iya, udah dari iya, ini tadi. maksudnya saya mau Oh menyampaikan iya, itu iya, bahwa iya, iya, iya. tentang penyakit hati, orang kenal dengan penyakit AIN, Ustadz. Nah, penyakit AIN. Nah, penyakit AIN ini seolah-olah tidak nyata tapi nyata adanya. Tidak Ya, kelihatan tapi nyata. Nah, nanti mungkin dari kisahnya Kak Rahma, nanti Ustadz bisa menyampaikan tentang penyakit AIN. Kita persilakan dulu ya Kak Rahma untuk sharing mengenai apa yang dialaminya. Dan kebetulan beberapa waktu ini kemarin sempat mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan dan diduga ini karena penyakit AIN. Silakan Kak ya. Rahma, open mic. Assalamualaikum, Dokter, Iya, Ustadz, dan Pak Waalaikumsalam Didi. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sangat jelas dijelaskan oleh Ustadz bahwa yang utama itu penyakit yang memang ada dari dalam hati. Bukan hanya hasad saja, termasuk pujian pun itu menjadi Betul. penyakit bagi yang terkena. Contohnya saya sendiri, Ustadz, pengalaman ketika saya ikut pengajian itu ada salah seorang teman jamaah itu memuji baju saya yang dipuji Ustaz tanpa dia mendalui dengan kalimat
Masya Allah atau Alhamdulillah. Dia memuji terus, bajumu bagus kak, bajumu bagus kak. Saya senyum aja. Saya juga lupa kalau itu adalah pujian yang harus disampaikan, rasa syukur kita kepada Allah. Selang 1 jam kemudian Ustadz, saya terpeleset, sakitnya luar biasa. Kemudian astagfirullahaladzim, buat sholat, buat duduk, buat tidur serasa tidak nyaman. Terus alhamdulillah saya dalam hati saya begini, ya Allah, saya terima sakit ini adalah semua itu musibah datangnya darimu, saya gitu. Terus kemudian saya obati herbal, ya alhamdulillah saya sedang belajar herbal ke Dokter Yanti Ustadz. Gitu. Jadi resep-resep beliau alhamdulillah sudah banyak saya tularkan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain Ustadz. Alhamdulillah, barokallah dokter. Nah, kemudian setelah mengalami itu saya coba untuk menerapi sendiri dengan yang tadi saya minta resep Dokter Yanti, dikasih untuk resep yang kena pinggul dan tulang ekor yang sakitnya sangat banget itu, saya dikasih resep Dokter Yanti dengan herbal pegagan, serai sama pandan. Saya praktekkan, alhamdulillah. Setelah 2 hari kemudian saya dapat petunjuk melalui sholat Ustaz bahwa kalau itu saya sedang kena penyakit ain. Terus saya merenung, penyakit ain yang mana ya? Oh iya, saya kemarin kan dipuji baju saya oleh teman saya. Oh ini penyebabnya. Ya akhirnya saya terus istighfar, saya minta petunjuk sampai disarankan Dokter Yanti pengobatan dalam 7 hari. Kalau belum ada perubahan silakan dan periksa ke dokter. Saya tetap merenung, enggak usah deh, ini sudah 10 hari belum sembuh, biarkanlah saya terima dulu sakit ini, ada apa di balik itu. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya menyatakan ya Allah aku terima sakit ini, saya rela ikhlas, alhamdulillah tunjuk lagi datang supaya saya harus berbekam di area panggul dan juga ru'yah. Alhamdulillah bismillah setelah itu sembuh. Alhamdulillah barokallahu fiik dokter. Oke. Terima kasih Kak Rama untuk sharingnya. Silakan Ustadz. Sama-sama Untuk, dok. iya, memberikan pencerahan tentang penyakit ain. Ini penting sekali. Ya. Baik, bismillah, semoga Allah angkat kita dari penyakit-penyakit ain dan sembuhkan Amin. penyakit-penyakit yang bagi saudara kita yang hari ini sakit. Nah, kalau kita bicara tentang ain ini dibahas dalam bab khusus. Ya, karena awalnya itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Tubuhnya itu gatal-gatal, nggak sembuh-sembuh. Nah, lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, ada nggak yang memandang dia sambil tidak menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Lalu ada seorang sahabat mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah? Karena saya takjub. Nah, jadi penyakit ain ini tidak hanya orang yang ujub, yang dengki sama kita, tapi takjub. Ya, senang melihat kita, lupa menyebutkan Masya Allah. Dan orang tersebut nggak sadar bahwa itu bisa menyelakain. Nah, ini uniknya ain ya. Jadi ain itu datang karena takjub dan orangnya juga nggak sadar bahwa itu berbahaya. Nah, akhirnya ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu lihat? Ketika dia berwudu, ya Rasulullah, saya melihat betisnya itu, laki-laki kok punya betis seputih itu. Ya. Lalu saya hanya mengatakan, ya itu tadi, ibaratnya kalau kita ini luar biasa, putih banget gitu. Hanya mengatakan begitu aja. Langsung sahabat yang dilihat tadi gatal-gatal badannya. Ya Allah. Gatal-gatal badannya. Lalu karena dia bilang, saya ya Rasulullah yang melihatnya. Maka Nabi mengatakan, kamu berwudu, air wudunya itu diambil, ya buat memandikan orang yang terkena ain. Nah, dari kisah tersebut, maka para ulama mengatakan, dari hadis Nabi, ya, kalau ada penyakit yang bisa melebihi takdir, nih, kalau ada penyakit yang bisa melebihi takdir, itu adalah penyakit ain. Jadi kecepatannya itu bisa melebihi takdir. Nah, itu adalah penyakit ain. Nah, jadi kisah tersebut tidak hanya, ain ini tidak hanya menimpa kepada manusia saja. Kepada binatang bisa, benda mati bisa. Nah, makanya biasa kalau kita ke Timur Tengah, ya, atau sekarang di Indonesia juga banyak mobil-mobil itu di belakang itu ada tulisannya Masya Allah Tabarakallah. Ya, kalau di Timur Tengah rumah-rumah orang Arab tuh pagarnya itu pasti tulisannya Masya Allah Tabarakallah untuk menghindari dari ain. Nah, karena ada kisah ketika Ibnu Abbas itu mendengar kisah dari Rasulullah, nanti ada sekelompok saudagar di dalamnya itu ada pemuda Amrod. Pemuda Amrod itu pemuda yang masih belum ABG lah ibaratnya ya.
belum balik segala macam si ABG, ya dia tidak berkumis, dia tidak berjenggot. Nah, Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Dia memiliki ketajaman mata yang dia sendiri tidak sadar. Nah, akhirnya Ibnu Abbas mencari, ketemu dengan pemuda tersebut, lalu di depan pemuda tersebut dikasih onta. Ontanya cuma dilihat sama anak mudanya yang masih kecil, ya dilihat tiba-tiba ontanya itu kurus, matanya lepas, mati seketika. Nah, jadi dahsyatnya ain itu sampai seperti itu. Maka sampai muncullah doa bikabillah bikalimatillah tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lam. Ya, kita berlindung kepada Allah, ya, dari syaitan, dari ketajaman mata seseorang. Ya, karena saking dahsyatnya. Nah, makanya ketika kita melihat sesuatu, sebutkan saja Masya Allah. Silakan mau subhanallah juga boleh. Yang penting melibatkan Allah ketika kita melihat sesuatu yang takjub. Nah, ini di wilayah Sumatera ada misalnya di Padang itu sering kita kenal dengan palasik. Palasik ini sebenarnya adalah penyakit ain. Kadang kan ada anak bayi atau anak yang lucu, kita lucu ya anaknya, karena gemuk, ya montok segala macam, pulang-pulang tiba-tiba anaknya nggak mau makan jadi kurus itu dari ain. Ya. Jadi penyakit ini luar biasa. Nah, maka para ulama membagi dua tentang penyakit ain tersebut. Penyakit ain dari sesuatu yang dia tidak sadarkan diri karena dia takjub. Ya, penyakit ain itu juga bisa masuk kategori sihir. Ya, karena kedengkian. Dia memandang dengan kedengkian, unsur kedengkian, maka muncul ke penyakit ain ya dari ketajaman mata yang disebabkan oleh setan, oleh bangsa jin. Nah, maka bisa masuk ke dalamnya. Nah, tapi beda cirinya. Kalau penyakit karena takjub, dia melihat, ya tadi tiba-tiba aja, ya gatal, udah itu bunda tadi misalnya ada orang yang lihat, bajunya bagus ya bunda, beli di mana, gini. Karena sanjungan seperti itu, dia tidak sadar, dia sendiri tidak niat menyalahkan bunda. Tiba-tiba bunda kepleset, ya sakit, jadi kena salah kejepit atau macam-macam. Nah ini bisa seperti itu. Tapi kalau ain yang disebabkan karena kejahatan mata, karena iri, karena dengki, ya dari sihir tadi, ini beda. Efeknya apa? Dari dia pandang, maka muncul mimpi yang serem-serem berkelanjutan, ya jatuh dari tebing, dikejar binatang buas, ya udah gitu selalu ada masalah-masalah yang aneh-aneh, kejadian-kejadian di rumah, nah, suami istri jadi masalah terus tiap hari. Nah ini bisa jadi dari ain, dari sihir. Nah, maka Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam bab tentang sihir dan ain, ya ini diangkat ya bahwa ini jauh lebih bahaya, ya jauh lebih bahaya karena berefeknya lebih serem, ya karena berefeknya ini bisa menyalakan sampai kita bisa meninggal dunia karena tadi ketajaman atau kejahatan mata seseorang. Nah artinya ain ini ya ini bisa muncul karena takjub. Ain ini juga bisa muncul karena ujub, karena dengki, segala macam. Nah, terus bagaimana solusinya? Terutama ibu-ibu sosialita nih, para jamaah sosialita. Kita kan tanpa kita sadari, kita sering foto, upload di sosial media kita. Nah, sisipkan aja bahasa untuk bisa menyebut nama Allah. Ya, mau baca hamdalah lah, alhamdulillah, mau bismillah lah, ya atau masya Allah, tabarakallah. Artinya libatkan Allah ketika memandang. Karena kita khawatir juga yang unsur yang pertama. Orang yang senang saja, orang yang takjub saja bisa menyebabkan penyakit pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan Terima manfaat. kasih Ustaz Febri, sangat gamblang sekali penjelasannya ya mengenai penyakit AIN ini. Baik, untuk berikutnya ada Ibu Laila. Ibu Laila ini bertanya tentang penyakit hormonal. Kebetulan Bu Laila, saya baru memposting tentang miom, endometriosis dan sebagainya di postingan Instagram saya. Ada beberapa postingan dari mulai penyebabnya, salah satunya yaitu masalah dengan hubungan antara endometriosis dengan psikis itu erat hubungannya. Nanti Bu Laila silahkan membuka lagi postingan di Instagram saya tentang masalah ini ya, endometriosis, miom, dan sebagainya. Ini kebetulan saya sedang bahas dan mohon doanya, ini lagi dalam
pembuatan e-booknya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan mengenai ini lebih detail melalui e-book. Oke, kemudian ada lagi Ustadz untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Adrian Alfarabi. Pak Adrian ini bertanya kalau mau konsumsi susu itu kalau misalkan kopi tambah susu itu gimana ini pertanyaan? Kopi per berat badan tadi Ustadz kalau mengkonsumsi susu itu termasuk kafein juga enggak? Serta kalau misal ingin seperti anak muda sekarang nongkrong ya, bagaimana menurut ilmu kesehatan dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Ya, baik. Bismillah. Tapi ini sebelum saya jawab itu, nah ini saya dapat kabar dari Takengon. Ini Hmm. cukup menyedihkan. Takengon itu salah satu yang berefek kemarin karena banjir dan longsor ya di Aceh. Ini Ustadz kita yang ngabarin. Ini cukup prihatin sekali kita lihat ternyata. Nah, prihatinnya gimana? Karena di sana itu banyak yang meninggal itu karena kelaparan. Jadi dia bilang gini, Ustaz, kami itu sulit sekali. Satu, tabung gas aja itu harga yang 3 kilo itu 150.000. Ya Allah. Dan itu kita harus jalan. Ya, kurang lebih 2 jam kita baru dapat. Nah, kalau di Takengonnya itu bisa sekitar 250.000 Ya Allah. per 3 kilo. Nah, beras, nah, beliau katakan itu beras itu per 15 kilo itu harganya 550.000. Nah, yang sedihnya Ustadz, kata beliau, ini ada nenek-nenek. Dia punya duit, dia pegang uang. Dia mau beli beras tapi bingung mau kemana beli berasnya. Akhirnya apa? Dia lebih dari 6 hari yang cari sambil nyari-nyari untuk orang beli beras, nggak dapet dan dia meninggal dalam keadaan dia megang uang pengen beli beras. Nah, jadi bukan dia nggak punya uang, cuman bingung. Nah, yang saya sangat prihatin, satu, ya saya kemarin diskusi panjang sama Ustadz Irwan, ya saya bilang, kenapa sampai dia mengatakan, Ustadz kami itu seperti dibuang, yang nggak ada yang peduli sama kami. Nah, sedangkan Takengon itu punya bandara, dan bandaranya itu seharusnya untuk mengirim makanan bisa dan cepat. Jadi bukan hanya jembatan putus segala macam. Nah, tapi sekarang barang-barang itu hanya nggak sampai ke kami, ngumpul di Medan, ngumpul di mana. Nah, kami nggak dapat apa-apa. Ya Nah, Allah. artinya nih banyak saudara-saudara kita di sana ini ya sampai perjuangannya sampai hari itu sampai belum tersentuh sama sekali. Ya, kita berdoakan juga untuk mereka. Nah, kita lanjut ya untuk masalah yang ini. Nah, saya sebenarnya tidak nanti dokter yang menjawab tentang kopi dan susu. Ya, kopi dan susu karena memang terus terang saya belum pernah meneliti tentang kopi campur susu efeknya gimana karena ya kita senang-senang aja saya juga senang konsumsi sekali-sekali kadang ketika saya butuh manis ya mau nggak mau saya kadang nakal juga kan satu gelas kopi dengan susu kental manis. Nah, tapi memang lebih sering kopi tanpa gula dan minum. Nah, tapi nanti kita bahas dari sisi nah kalau kita lihat tadi bahasanya tentang kopi dan dosis ya kopi dan dosis kayak gitu antara kafein. Nah, tadi pertanyaannya tadi kan agak bingung apakah susunya juga kafein atau susu kopi dan susunya itu mengandung kafein ini begini. Nah intinya kalau kopinya sendiri ya ini aman. Bahkan ada kisah saya itu karena orang pertanian saya baca sejarah-sejarah itu kenapa munculnya ditemukannya kopi itu kan gara-gara seekor kambing ya seekor domba itu pernah saya angkat juga kisah tersebut ketika domba itu di Arab itu makan daun dombanya langsung lompat-lompat jadi dombanya itu nggak lelah fisiknya kuat dia lompat-lompat apa kamu dan sampai bingung pengembalannya ini kenapa nah ternyata setelah diteliti dia mengkonsumsi apa daun kopi dia mengkonsumsi daun kopi nah daun kopi aja khasiatnya luar biasa nah baru diteliti-teliti tapi akhirnya muncullah kopi yang menjadi kopi Arabica segala macam. Nah, jadi kopi sebenarnya pada prinsipnya itu aman. Bahkan kalau kita lihat ada salah satu dokter di Jepang ya tentang teori enzim bagaimana dia juga untuk membersihkan perut ya dengan kopi yang dibikin infus. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para dokter-dokter, nah tapi ini pernah saya lakukan ya saya jadikan infus tentang pasien yang terkena eh, penyakit pada kolon pada ususnya.
Nah, jadi saya bikin infus. Nah, itu hitungan 5 sampai 7 menit itu kotoran keluar semuanya. Dan Masya Allah berikan keajaiban. Ya Allah berikan keajaiban, ya kesembuhan yang luar biasa. Nah, makanya kalau mengkonsumsi kopi dengan takaran yang jelas dan tepat, ya ini Masya Allah ya bisa mengatasi terutama tanpa gula ya. Tanpa gula, apa yang terjadi biasa buang air kecilnya lancar. Nah, yang kedua biasanya buang air besarnya juga lancar. Nah, ini yang terjadi. Jadi tapi kalau udah kopinya campuran, ya udah itu dikasih gula, nah ini malah yang berefek. Ya sama dengan daging merah misalnya. Ya, apakah penderita kanker itu boleh mengkonsumsi Hmm. daging merah? Boleh, tapi nggak rutin gitu loh. Jadi seminggu sekali segala macam. Nah, apakah daging merah itu menyebabkan hipertensi? Enggak juga. Nah, tapi bisa juga iya. Kalau enggak, kenapa? Ya, karena yang menyebabkan hipertensi itu di daging merah itu orang Indonesia biasa masaknya dengan lemaknya. Ya dari daging merah itu tidak hanya lemaknya saja, tapi bumbunya macam-macam. Ya, dikasih penyedap ini, penyedap itu. Itulah yang menyebabkan hipertensi. Tapi yang di kambing hitamkan adalah daging merahnya. Nah, kopi sama. Ya, ketika kopi itu berdiri sendiri dan kopi itu murni, aman. Ya, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah, kita nggak tahu waktu yang tepat. Ketika perut kosong kan, kita boleh minum kopi atau tidak. Nah, ketika udah makan kan, nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita suka Arabica, udah jelas itu asam. Ya janganlah minum kopi itu ketika perut kosong banget, harus ada isinya sedikit. Karena yang bikin sakit kan kita. Nah, jadi mungkin itu dalam pertanyaan ini, karena terus terang saya agak bingung untuk membaca arahnya kemana nih Bu Dokter. Iya, Nah, nggak tinggal apa-apa saya Ustadz. kembalikan ke Bu Sudah Dokter. sangat Nah, lengkap sekali. Terima kasih hmm, Bapak Ibu untuk intensnya, untuk perhatiannya, untuk pertanyaannya, dan sudah setia menyimak. Konsisten nih 110 orang, 111 Ustadz, Masya Allah ya, Masya yang Allah, mau Masya Allah. belajar di Jumat pagi ini. Menimba ilmu tentang kesehatan, tentang keimanan. Dan kita ucapkan juga terima kasih Ustadz Febri sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan nih di Jumat pagi untuk menyapa kita semua dan memberikan siraman rohani dan ilmu ya. Kita berikan ucapan terima kasih Ustadz Febri. Yuk, Ya, Bapak sama-sama Ibu dan doa semuanya. terbaik untuk beliau agar selalu Ya, sehat, amin, selalu dilindungi oleh amin, Allah, Terima selalu diberikan kasih. kemudahan, kelancaran untuk semua urusan ya. amin, ya Allah, Dan amin. mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. selalu membersamai kita ya di Jumat pagi Amin, insya Allah amin, ke insya Allah, depannya. amin, insya Allah. Baik, Ya, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Didi, ya Pak Didi Bu bisa apa namanya memimpin doa dulu sebelum kita Pak Ustadz akhiri. aja, Ustadz Febri aja. Ya boleh Ustadz Febri nggak? gantian lah tuh, gantian, Gantian gantian, katanya Pak Didi. gantian, Silakan, gantian Pak Didi ini, masya Allah nih, silakan. insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim baraka ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira li jami wal mu'mini wal mu'minat muslimin muslimat alaihi wa apa Allahumma nas'aluka apa biyata widini wa dunya wa artikasana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Didi. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan Jumat Barokah ini ya memberikan kita, Masya Allah, keberkahan ya luar biasa. Apalagi kita awali Amin. dengan menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu Amin. juga ibadah. Terima kasih Amin. sahabat kajian sehat dimanapun berada yang sudah berkenan untuk hadir ya, untuk istiqomah, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dan juga alhamdulillah kita sharing-sharing ya. Nah, untuk yang belum terjawab pertanyaannya, nah mohon maaf karena tidak bisa semuanya dibacakan pertanyaannya, tapi insya Allah di kesempatan mendatang ya kita bisa bertemu lagi di Jumat pagi bersama Ustadz Febri insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di Sehat Itu Nikmat di hari Rabu dan kajian sehat di hari Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.